Kalau misalnya film horor yang paling deep, yang religious horror. Horor yang aku tonton apa ya? Ini kayaknya Twilight. Vampir ya Stan ya, bener sih. Jadi di Ghost itu ketika mati rohnya keluar. Terus Oke. bisa jalan-jalan tembus dinding. Aku bilang lebih enak mati dong kita. Kenapa bisa jadi aku melihat berarti agama ini cuma untuk ngendalin manusia aja sih sebenarnya. Oh, Ustaz pernah mikir gitu. Makanya Jujur, dulu kan aku sama. jadi nggak beragama kan. Aku bilang Tuhan itu bullshit, mohon maaf dulu ya. Agama itu bullshit. Akhirnya aku keluar daripada agamaku dan aku nggak bertuhan. Kenapa namanya Nessie? Apa ada hubungannya? enggak, Loch nama- Ness. Enggak. Udah. Apa Fer? Ngomong apa tadi? Iya. Ngomong Oh apa? iya, kita hari ini membukanya yang kayak gini kan sih. Apa? Gimana coba. Coba. Malu Lu nunggu banget. berapa tahun kan tuh hari ini kan? Langsung merah mukanya. Langsung merah mukanya. Lu nunggu berapa tahun tuh hari ini kan? Ayo Iya, praktekin. bener. Gimana? Lu malu. Yang karena sih aja yang meragain kan dia OG-nya. Dia udah tiap hari. Dia OG-nya yang kayak gini. Iya kayak gimana? Gimana? Ngomongnya apa ngomongnya? Tadi ngajarin kita. Iya, tadi ngajarin kita. Tadi ngajarin Jadi sebelum kita. Messi datang, kalian ikutin ya apa? Iya. Iya. Coba yang benar. Malu ah. Malu sumpah. Ini sisi Ayo. parent yang jaim ya. Iya. Iya, aku ngefans sama Kak Nesi. Oh. Tiap Kak Nesi bilang dong. tiap Kalau Kak ngefans Nesi coba dong. Tiap Kak Nesi lihat tiap aku lihat videonya Kak Nesi aku suka ngikut gini. Oh, berarti udah hafal gitu. Udah. Sebentar. Lu suka Nessie kan? Ya. Coba apa yang lu suka? Episode apa yang lu suka? Sebenarnya nggak ada episode Iya. Pilih satu yang paling Pilih membekas satu di lu, yang paling pernah. membekas. Sebenarnya yang Kak Nesi bacain itu Reddit ya. Yang bacain cerita-cerita horor, bacaan horornya orang. Creepypasta. Iya, creepypasta kok Reddit sih. Creepypasta. Creepypasta sama 911. Bukanya gimana pas bukanya? Hah? Pas bukanya. Ya. Perbaikin aku ya kalau salah. Malu. Aku malu. Shit about to go down. Ayo ikutin semuanya. Kanan dulu atau kiri dulu? Lupa lagi gini ya, gini kan. Apa gini terus gini. Lu lupa kan? Ayo ikutin. down. Iya. Oh harus pakai gini. Iya. Oh. Ayo kan sih. Oh, aku harus banget nih. Tapi Terus semua ikut ya. Ya aku ikutin nanti. Dari mulainya tuh paling penting dari Oh. sebelumnya. Oh apa Gini sebelumnya? dulu. Stop senyum-senyum. Oh iya stop senyum-senyum. Oh. Shit's about to go down. Oh. Gitu. Ah. Gini ternyata. Iya. Kalau malah gini-gini. Ngegocek siapa lu? Lu kenapa gini jadi? Ulangin Fer yang bener. Ya benar. Stop senyum-senyum. Lu juga harus stop senyum. Gini. Iya. Jangan stop senyum-senyum. Udah lama banget di sini. udah. Intronya panjang ya. Oke, jadi shit apa yang harus go down hari ini? Iya, apa yang good down hari ini? Hari ini kita akan membedah konspirasi sejarah kepercayaan. Berat Kok ya. bisa di awal? Pas banget berarti ngundang Nesi ya. Iya. Tapi emang Ratu konspirasi. sebagai Ratu YouTuber konspirasi. storyteller pasti Iya, story. dimanapun. Kalau ditanya 3 besar atau 5 besar Iya. inspirasinya Pasti ada Nessie. Judge. Iya. Tapi kenapa namanya Nessie Judge? Apa ada hubungan dengan Judge Bau? Kebetulan itu nama keluarga. Serius? Itu bener. Gua kira stage name. No. Judge itu nama keluarga. Emang Judge? Iya. Judge? Oh. Iya, jadi adik-adik aku juga semuanya Judge nama semua? belakangnya Judge. Iya. Berarti tidak boleh di-judging. Tidak perlu dijudging karena Iya. judge. Udah birthright ya untuk judging. Berarti kayak Judge Bau gitu ya? Enggak dong, itu Hakim Bau. Gila tontonan zaman dulu banget tuh Hakim Bau tuh. Pasti gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan Hakim Bau ada. Menunjukkan umur. Nanti dibahas boleh nanti. Ah, Terlalu Isinya ada tua, bulannya di Us. sini. Nanti aku riset. Iya, Judge Bau. Tapi dari tahun berapa sih mulai ini YouTube? Seriusnya? Oh, aku mulai bikin konten 2013. Oh, lama lama banget. banget. Kayak Lu sebelum juga- belum ada ya. Lu berapa?
Gua 19 ya. Enggak, gua aktifnya 2018, bikin channelnya 2016. Ah. Kalau yang tontonan favorit gue yang dulu tuh tahun berapa itu? Itu 2013. Itu kan Hebatnya. Dia tahu dari tahun Tadi off the record ya 2013. tontonan. Jadi gue nonton Nessie tuh orang sukanya sama konspirasi. Cerita horor. Kalau enggak, saya suka vlog-vlog dia waktu di Finland. Jangan dicari, please jangan dicari. Oke, kita akan cari. Please jangan dicari. 2013 berarti pakai apa waktu itu? Pakai kamera atau apa gitu? Iya, pakai Udah pakai pakai DSLR yang berat banget kalau Wah, buat iya vlogging. masih yang gitu ya. Gila. Oh, itu kalau ini sekali latihan fitness ya? Iya. Iya, atau enggak kamera pocket gitu loh. Yang Oh, masih iya, iya. zaman dulu. 2013 ya berarti ya. YouTube ada tahun berapa sih? Aduh, Udah lama. Udah lama banget. 2006. Iya. Iya. 6 ya, 6. 2006. Ya gila banget ya, udah lama banget ya, gak kebayang lo 13 tahun ngelakuin itu. Kalau gue masih di tahun ke 5 ke 6. Ini sekarang Nge-YouTube, ha. YouTube. 5 tahun. Lo berarti Ya sama lah kita. Gue 2018 misalnya hitung aktifnya ya. gue COVID Ya mau 10 1 tahun sih tahun setelahnya. 2021. Ya 2021 lah. Ya gue start misalnya 2018. Naiknya emang Naiknya pas setelah COVID. Pas COVID. Tapi waktu itu emang udah ada spesialisasi ke edukasi kalau lo. Emang Edukasi sekolah-sekolah. udah, cuma belum storytelling. Lebih ke sketsa kan gue dulu kan. Kalau Nessie langsung dari awal horor, enggak juga? Oh enggak. Nge-vlog nggak Finland sih? dulu. Itu ada Oh, vlog dulu. Iya. Ya vlog itu gitu-gitu vlog kan. Finland. Finlandia itu tadi. Jadi ketika udah jadi reguler konten gitu, terus aku kayak apalagi ya konten yang bisa aku bikin secara reguler dan kayak kita bisa jadi community gitu menyukai sesuatu hal bareng. Terus aku dari dulu tuh dari kecil suka banget horor. Nah, Suka banget semua misteri gitu, hal-hal yang punya tanda tanya. That's like Oke. my thing gitu. Aku suka banget diskusi sama orang. Akhirnya di 2016 kayaknya aku habis lulus kuliah, aku kayak rent a place buat bikin video, buat nyeriusin gitu. Terus ya udah kayak coba kali ya discuss horor, orang suka nggak ya gitu. 2016. Kayaknya 2016 atau 2000 awal 2017 gitu. Terus aku kayak coba gitu satu video, ternyata dari video pertama aja orang kayak ayo minggu depan kita bahas horor lagi gitu. Masih inget gak video pertamanya apa? Buat horor. Horor ya. Ingat. Jadi dia chat history gitu, chat history serem namanya Annie 96. Jadi aku bacain cerita horor Dia gitu. ngomongnya aja aku udah merinding. Berarti bukan cuma ceritanya doang. Untuk Annie 96. Penceritanya. Coba sekarang Annie 67 kan. Iya, Serem makanya tuh. baru. Jadi gituan tuh. Annie 96. Iya. Dia ngapain? Terbunuh atau dibunuh? Enggak, ini cerita misteri aja gitu. Oh. Jadi kita ngikutin alurnya. Oke. Nah, itu dari pertama aja orang-orang suka banget. Sampai sebenarnya segmen aku yang paling besar namanya Neror, itu yang buat bukan aku. Oh. Jadi kayak udah orang-orang kayak, "Iya, kita cari nama." Habis itu nama yang suka neroris itu semuanya udah Berarti dari penonton viewers semua tuh ya, yang dari buat viewers gitu. semua. Iya, tapi komunitinya kuat banget sih Neroris. Wah, Ya ini amin. salah satu ya tuh Neror. Lu kan? Tapi kalau ditanya favoritnya juga pasti lupa. Tahu Apa? creepypasta, pokoknya cita-cita karena sih tentang Yaudah, creepypasta yang kedua apa? 911. Yang kedua apa? Pokoknya cerita tentang 911 kan. Nah, kalau itu Ceritanya true gimana? crime. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Ya lupa lah kalau ceritanya. Emang rasa dulu. Rasa dulu. Iya mungkin gak mau inget juga. Ini cuma dengerin banyak soalnya. Terus sekarang di storytelling kan, aku pernah dengerinnya Hilter. Ya, kalau storytelling kita sekarang bahas sejarah. Iya, Iya. sejarah. Breakdown sejarah. Karena asal-usul topik ini aja, habis kita nonton film Heretic gak? Of course, ya. Nah, itu gara-gara nonton Iya. film itu dia jadi penasaran. Film Waktu itu apa? menantang Heretic. itu gara-gara Islam tuh ternyata agama monotheism terakhir muncul. Iya benar. Setelah Judaism sama Kristen. Itu Iya. yang kemarin kita bahas. Itu dikit. film apa? Heretic? Horor. Oh, horor. Enggak horor sih. Psychological horror kan Psychology, itu ya. kan? Psychological horror. Iya, dia sampai ada scene ngebuktiin itu Bunda Maria ya, bukan ya? Si cewek itu jadi siapa ya? Siapa? Yang mana? Yang di Ustaz Feris nggak nonton mana tahu. Kok Ustaz Feris nanya ya mana? Kan orang Heretic tuh yang ke rumah bapak-bapak ya? Iya, iya, rumah iya, bapaknya. Rumah bapak-bapak, Ada mereka dua kan- sister. Yang blueberry pie. Iya yang blueberry pie kan. Iya, yang blueberry Disangkanya beneran pie. masak pie kan. Ternyata ya itulah. Iya, biar nggak boleh Iya, spoiler bener, lah bener, itu. bener. Sebenarnya dari dulu kalau gue ketertarikannya tuh emang horor yang berbau-bau religion, yang ada silsilahnya. Memang Exorcist. beneran, bukan bener-bener pure fiktif. Oke. Yang ada lore-nya, ada apa tuh gue tertarik. Makanya kemarin pas Heretic, terus gue suruh dia nonton, oh dia suka juga. Siapa nih yang cocok? Nessie Judge. Nessie Judge. Seru. Jadi dulu di filmnya tuh ada apa? Judaisme, Ya, Judaisme yang pertama. Kristen sama Islam. Iya. Jadi Islamic ya. terus katanya dia ngubungin sama
Tuhan dewa-dewa sama dewa-dewa yang dulu itu kayak ada kemiripan semua, kayak lahir dari anak perawan, punya 12 murid dan lain-lain, kayak ada mirip-miripnya gitu loh. Betul. Yang paling wow itu cuma di satu scene itu aja, pas di ruangan itu yang di bawah, dia bener-bener ngejelasin silsilah semua dewa-dewa dari dewa-dewa. paling lama, bahkan sebelum agama itu ada. Ya, mitra. Basically sama semuanya dibilang kayak gitu. Ya. Jadi agama tuh cuma sebatas translatean yang berbeda doang. Gitu. Kayak jadi alat controlling gitu ya. Ya alat, ujung-ujungnya dia kekonklusiin apa alat paling kuat untuk mengontrol umat manusia. Ya agama itu. Asik, luar biasa. Keren sih itu ceritanya. Tapi aku waktu nonton itu, to be honest, scene itu malah aku ngerasa ini shallow banget. Menurut aku nggak dalam. Yang dibahas sama dia menurut aku bener-bener surface level, yang kayak ini dicocokin. Ini kan udah pernah dibahas di agama ini gitu. Tapi dia nggak pernah membahas bahwa memang silsilah dari agama-agama ini tuh ada hubungannya, apalagi Abrahamic religions ya. Tiga-tiganya kan emang satu garis gitu. Dan menurut aku ya di film itu malah jadi salah satu flaws dari karakternya. Iya sih. Bahwa dia punya kayak understanding yang dia pikir udah solid, dia kayak nge-crack sebuah teori konspirasi, tapi sebenarnya surface level banget understanding dia. Cocok logi dia sendiri aja, soto-sotoyan dia. Kalau menurut aku. Iya. Terus apa kalau misalnya film horor yang paling deep, yang religious horror? Religious apa Angels and horror ya? Demons, jangan? Yang lama-lama yang kayak gitu. Aku nggak pernah lihat itu padahal. Apa ya? Religious horror. Exorcism gue suka. Aku suka banget Gue suka Exorcism of Emily Rose, aku suka. The Pope's Exorcist yang paling baru itu tuh. juga menarik. Walaupun ujung-ujungnya jadi kayak terlalu super power sih. Terlalu goib gitu. Lu nonton film apa? Heretik tadi. Selain itu. Oh selain itu. Ingatnya teruang dia. Yang horor. Nah. Conjuring. Conjuring tuh yang mana sih? Conjuring tuh ada Conjuring tuh Kita nonton apa sih? What do you think about Conjuring? Ada sense of realnya nggak? Karena kan banyak film horror tuh based on true story gitu. Iya. Ya kan Conjuring kan emang si suami istri itu kan real. Kasusnya real. Cuma entah diolahnya sedemikian. Ed sama Lorraine Warren. Ya itu. Lorraine Warren ya sama Ed Warren. Horor yang aku tonton apa ya? Ini kayaknya Twilight. Itu vampir ya, Stan, ya bener sih. Gak salah sih. Iya kan? Emang kalau bahas film jangan nama doi kayaknya. Aku tahu banyak loh film. Tahu banyak. Cuma horor jarang sih. Nah, horor bener ya. Film sih. Iya, film doi banyak tahu. Kenapa jarang horor? Gimana ya? Aku lihat horor tuh gimana ya? Ya horor sih. Aku jadi gini. Aku pernah nonton film horor, So. Apa? Saw, iya. Bukan horor sih, lebih ke Thriller gak sih? Thriller dia. Itu beda ya? Beda. Kalau horor misalnya apa? Horor tuh Hantu. kalau thriller tuh ya sadis. Caki. Chucky itu termasuk horor lah. horror thriller. Thriller dia. Oh berarti aku lebih pada thriller ya? Berarti? Iya, thriller. Ada yang mati gitu ya? Human Yang Centipede. tegang-tegang itu Oh biasanya. Jason. Itu menjijikan sih. Jason. Ya, Jason horror Voorhees. thriller sih. Jason. Yang horor banget, yang horor doang nggak ada thrillernya? Yang Horor. orang nonton banyak. Conjuring tuh horor dong. Conjuring nggak nonton lagi gue. Conjuring. Ya udah tonton dulu kita tunggu. Coba heretik aja yang berhubungan dengan Iya, yang masih religion itu. Iya, yang hubungan ada Atau kalau mau The Medium, Thailand. The Medium. Oh iya, Nah, itu juga oke. Iya. Sereman yang Taiwan. Iya, Taiwan yang Incantation. kayak The Medium, Incantation juga. Oh, gue Bagusan terakhir itu. kali nonton, tahu gue si manis jembatan Ancol. Itu Ozi horor. Saputra. Itu horor ya? Itu horor. Apalagi kalau Ozi Saputra ada ketawa tuh, serem dulu. Iya benar. Tapi itu horor komedi ya? Iya, horor komedi. Horor komedi. Kayak agak lain. Bukan horor religius tadi ya. Kalau agama sih sebenarnya tadi ya. Tadi Nessie udah nyampein bahwa saya kalau agama itu sebenarnya ada satu yang satu garis ya. Misalnya contoh kayak Judaism sampai terus kemudian kepada Islam kan satu garis. Cuma aku juga pernah dengar sih bahwa saya ada banyak banget yang sama. Misal ya contoh ya. Itu dibahas gak sih di Heretik tentang banjir Nabi Nuh? Ada nggak ya? Dibahas gak sih? Gak ada ya? Nggak ada, nggak sedetail Itu ada itu. satu cerita. Jadi peradaban Sumeria kuno itu punya satu cerita tentang Tuhan ya. bukan, ada itu yang main di Eternal yang orang Cina orang Korea main itu yang suka ninja orang. Yang gede badannya. Iya, siapa namanya tuh? Oke, itu. Bukan, dia meranin siapa? Oh, di Eternal ya. Iya, aduh lupa.
Gilgamesh. Gilgamesh. Jadi raja. ada epic Gilgamesh. Epic Gilgamesh itu diceritain dalam sejarah adalah epic yang pertama kali ditulis. Lengkap. Jadi tentang Gilgamesh. Cerita Gilgamesh ini adalah salah satu survivor dari The Great Flood. Nah makanya mereka bilang ini sama kayak ceritanya Nabi Nuh. Masalahnya adalah epic Gilgamesh itu mendahului Great Flood sampai sekitar berapa? 1000-an tahun. Makanya ada yang selamat dan di situ Nuhnya namanya Unapistem. Itu salah satunya misalnya. Tapi ceritanya basically sama. Basically sama. Jadi Tuhan dalam tanda kutip menghukum terjadinya banjir besar, lalu kemudian dirisetlah peradaban gara-gara itu. Nah jadi orang bilang ini salah satu kenapa agama tuh hoax, karena niru kemudian dengan yang lain. Tadi ada 12 murid, lalu terus kemudian ada di mana-mana ada 3 dalam satu dalam 3 dan segala macam. Tapi balik lagi ya, itu kan adalah kenapa orang bilang agama tuh nggak bisa dipercaya. Jadi orang bilang sebenarnya kayak agama tuh apa ya, kayak pembenaran daripada pola-pola yang mereka lihat aja. Terus kemudian di retail supaya orang tuh terus kemudian tadi ada dikendalikan oleh agama. Dan fun fact, aku merasa gitu ketika dulu. Pas pertama ateis ya? Iya, aku main game Final Fantasy, Xenogears, Wild Arms. Kalau misalnya yang main game tahu bahwa saya itu ngasih tau kita tentang penjelasan kenapa ini bisa terjadi. Karena manusia tuh pasti punya penasaran. Kayak Nessie tadi kan bilang kan, aku punya penasaran juga ketika dalam hidup ini. Misalnya setelah mati kayak gimana sih sebenarnya keadaan kita. Aku pikir dulu yang aku lihat Ghost. Pernah lihat gak? Ghost. Patrick Swayze. Film Ghost. Demi Moore. Film. Iya. Belum pernah lihat ya? Itu bikin itu, tanah liat. Nah itu horror romantik tuh namanya. Emang iya Itu legend zaman dulu film Ghost. Iya, jadi di Ghost itu ketika mati rohnya keluar. Terus bisa jalan-jalan tembus dinding. Aku bilang lebih enak mati dong kita. Kenapa bisa ngintip cewek? Jadi ya enggak. Setidaknya pertanyaan. Pemikiran dulu. Pertanyaan. Iya, pemikiran dulu. Gimana hidup setelah mati itu dijawab di situ gitu. Nah, setelah terus kemudian aku lihat pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dalam beberapa film, aku melihat berarti agama ini cuma untuk ngendalin manusia aja sih sebenarnya. Saya pernah mikir gitu. Makanya dulu kan aku jadi nggak beragama kan. Aku bilang Tuhan itu bullshit, mohon maaf. Dulu ya. Agama itu bullshit. Akhirnya aku keluar daripada agamaku dan aku nggak bertuhan. Karena aku melihat kayak agama itu cuma jadi alat pengendalian masyarakat aja. Jadi gimana caranya orang yang dikit bisa ngendalin orang yang banyak? Caranya dengan agama. Lewat apa? Fear. Karena kata orang, cara termudah untuk ngendalin orang adalah dengan fear, dengan rasa takut. Kalau orang takut, dia pasti akan dengan serta-merta dengan dengan sukarela untuk tunduk sama sesuatu itu. Itu sih yang aku pelajari. Ditakutin neraka gitu ya. Takutin neraka. Salah satunya. Contoh misalnya kayak gini ya. Sekarang kenapa misalnya ada orang gak berani ngelawan orang tua misalnya? Pasti takut durhaka kan? Iya. Contohnya lagi misalnya, kenapa orang misalnya ketika dia di dalam hidup misalnya nggak berani macam-macam misalnya, kebanyakan mungkin karena fear bukan karena pengertian. Dan cara yang sama berlaku di mana-mana, termasuk ketika misalnya orang mau ngendalin satu masyarakat luas, itu pasti dengan fear. Salah satu yang dipakai adalah Flavian Amphitheater, Colosseum, itu dipakai untuk fear juga tuh. Manusia diadu dengan manusia lain, manusia diadu dengan binatang dan itu dipertunjukkan sama orang supaya orang takut. Itu yang terjadi tuh. Nah makanya ya ada hubungan sih memang antara kayak cerita-cerita tadi dengan agama, karena cerita-cerita itu kayak mendahului agama gitu. Jadi orang bilang agama cuma cara manusia untuk kontrol manusia lain. Setidaknya dulu aku juga begitu sih. Tapi kita bisa gue juga sama. Isi semua cerita maksudnya di agama itu ada sebelumnya. Enggak semua. Enggak Jadi semua, tadi yang Nessie bilang juga kadang-kadang ada orang juga kayak cocok logi gitu kan. Artinya kayak shallow banget ketika dia bahas tentang agama, artinya sampai di titik itu aja. Padahal ada banyak hal sebenarnya yang dipakai manusia untuk bisa mengetahui pola-pola itu juga sih sebenarnya. Gitu. Terus akhirnya apa yang bikin Ustadz ngerasa bahwa agama ternyata nggak kayak gitu? Ada jadi gini, manusia tuh penasarannya itu adalah menurutku obat. Obat sekaligus kayak apa ya yang menjadikan dia manusia. Pernah dengar nggak cogito ergo sum? I think therefore I exist. Aku berpikir karena itu aku ada. Cogito ergo sum. Nah sebenarnya itu kan kata Descartes ya. René Descartes tuh pernah berkata cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Tapi sebelum itu ada kata-kata dubito. I doubt therefore I think. I think therefore I exist. Artinya ada dulu rasa penasaran ini. Nah rasa penasaran ini adalah karunia otak menurutku.
karunia akal menurutku. Jadi tidak mungkin manusia hidup di dunia tanpa bisa untuk dia diem aja dengan rasa penasaran. Makanya Nesi buat channelnya karena rasa penasaran kan. Betul. Nah manusia semua punya rasa penasaran. Rasa penasaran itu akhirnya mengarahkan aku pada satu pencarian tentang Tuhan itu. Nah itu aku nggak bisa bantah bahwa Tuhan itu ada. Nah problemnya di titik itu sih sebenarnya. Nah sehingga semua yang aku dapat kemarin-kemarin itu jadi aku revisi berdasarkan pemahaman baruku. Contoh kayak gini misalnya sederhananya ya. Ketika aku ngelihat pernah nonton Interstellar nggak? Itu horor atau bukan sih? Bukan dong. Tapi keren. Iya. Keren banget. Nah orang bilang, sci-fi itu. orang bilang kalau orang nonton Interstellar itu biasanya jadi ateis. Aku nonton itu malah jadi lebih beriman aku. Karena benar-benar mikir banget kan tentang pola, tentang terus kemudian penjelasan tentang segala sesuatu, tentang time travel, tentang segala macamnya. Nah intinya kan gini, manusia itu tau nggak? Interstellar kalau nggak salah itu kan dibuat 2017 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Tapi aku baru nonton ketika pandemi. 2021 atau 2022. Tahu nggak kenapa? 17 setiap kali aku nonton 15 menit aku matiin. Nonton lagi, aku matiin lagi. Nonton lagi, aku matiin lagi. Kenapa? Bosen banget. Di awal itu dragging banget. Emang dia slow start. Bahkan kebun jagung isinya. Ngapain sih? Aku bilang ini cerita kapan dimulai nih? Ini dragging banget. Sumpah ketika gue selesai nonton, gue mikir 15 menit itu kunci filmnya. Iya. Gue nonton lagi 15 menit. Tahu nggak apa 15 menit isinya? Memahami pola. Di situ setiap orang yang berpikir akan ngelihat bahwasanya ketika dia ngelihat segala sesuatu ada pola, dia bikin ini dia pengen ngapain sih sama aku nih? Dia ngirim apa sih? Ternyata kita baru ngerti kan di akhir cerita. Spoiler nggak apa-apa nih? Gak apa-apa, udah film lama udah gak spoiler lah. Terakhir kali kan kita baru tahu kan bahwasanya itu adalah dia di masa depan yang terbatas dimensi ingin ngirimin sesuatu komunikasi yang hanya bisa dipahami dengan cara-cara tertentu. Iya, benar. Nah, karena beda dimensi dia nggak mungkin ngomong. Maka dia pakai pola gravitasi kan yang bisa lewat dimensi kan. Nah, gravitasi itu membentuk sebuah pola. Orang yang berpikir nyari ini maksudnya apa? Nah, itu terjadi sama aku sih. Terjawab nggak Feren? Biasanya trennya kalau penjelasannya panjang, dari sini udah putus, sisanya. Dari mukanya sih kelihatan doi nggak nangkep. Tapi aku setuju banget sih kayak maksudnya lebih mudah untuk orang kayak misalkan dari percaya sesuatu atau dari lahir percaya sebuah hal, kemudian menemukan pola-pola baru di mana kayak ternyata ada bukti ini loh di sejarah yang menunjukkan bahwa agama itu patternnya sama semua atau ini memang dibutuhkan untuk mendisiplinkan sebuah society. Kemudian mereka percaya bahwa berarti agama itu cuma sebuah tool gitu. Betul. Tapi kan kalau yang terjadi sama Ustadz tuh setelah Ustadz ada di posisi itu menemukan sesuatu yang malah retracting back. Betul. Itu gimana? Nah, aku berpikir pertama udah dapat seperti itu, aku meyakini Tuhan itu pasti ada. Jadi Tuhan tuh bukan lagi sebuah kayak apa ya, bukan lagi sebuah opsi bagi aku. Tapi merupakan sebuah keharusan atas semua yang ada sekarang ini. Artinya ketika aku dapat Tuhan, maka aku mulai nyari tahu Tuhan ini siapa. Nah, ketika aku dapat Tuhan ini siapa, ternyata aku baru ngerti. Memang betul, manusia itu tetap aja. Jadi gini ya, bukan berarti ketika kita itu ngelihat agama adalah sebuah pola, bukan berarti pola itu nggak baik atau nggak bagus. Tapi sebenarnya aku lihat adalah manusia ini tetap perlu pola dan tetap perlu aturan. Masalahnya cuma satu, yang ngatur siapa itu aja sih. Karena aku juga melihat memang di masa-masa lalu ada dalam tanda kutip keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang dibuat untuk menguntungkan sebagian pihak dan merugikan sebagian yang lain. Memang ada yang seperti itu. Nah, contoh misalnya kayak gini ya, misalnya contoh. Kalau misalnya kita hidup di zaman dulu misalnya, dan kita pengen jadi berkuasa karena kita kulit putih, gimana caranya agar kita bisa terus kemudian berkuasa atas orang-orang yang selain kulit putih? Sederhana, buat aja Tuhannya kulit putih. Iya. Betul. Maka kalau Tuhannya kulit putih, berarti yang nggak kulit putih berarti tidak sebagus yang kulit putih. Contoh misalnya ya, ini terjadi di zamannya Yunani. Misal contoh, Yunani itu punya konsep ketuhanan yang agak lucu menurutku. Contoh kayak gini ya, Tuhannya kan yang paling tinggi namanya Zeus. Zeus nggak memerintah sendiri. Dia punya trinitas lah di zaman itu ya. Bukan trinitas sih, tapi saudara-saudara. Poseidon yang menguasai laut, Hades yang menguasai bawah tanah. Maka terus kemudian dia menguasai udara. Karena Yunani pada saat itu terdiri dari langit,
lautan sama darat, maka dibuatlah terus kemudian klasifikasinya. Yang paling tinggi adalah langit yang dilihat tiap hari, lalu terus kemudian laut yang mereka lihat tiap hari yang juga luas, yang terakhir baru daratan karena daratan nggak terlalu banyak. Nah dari situ terus kemudian punya anak-anak, nanti Zeus punya anak-anak, lalu terus kemudian ternyata nggak cuma anak-anak, dia punya sesuatu yang namanya Titans. Titans itu adalah semacam bukan musuh. Bukan. Titans itu bapaknya. Iya bapaknya. Namanya Kronos. Tapi dibenci kan? Beda. Jadi Kronos ini ceritanya dia berbuat jahat. Bukan berbuat jahat lah. Dia berbuat sesuatu yang nggak disukai sama anak-anaknya. Akhirnya anaknya bunuh bapaknya sendiri. Nah itu diceritakan di sejarah Yunani untuk ngasih pelajaran ke orang-orang. Bahwasanya yang paling berkuasa itu adalah Tuhan, dewa. Dan dewa ini udah bunuh Titans. Dan dia punya anak-anak di antara manusia. Namanya demigod. Dan demigod ini berarti harus diutamakan lebih daripada yang lain karena dia anak dewa. Nah, serta-merta kalau misalnya dia klaim saya anak dewa, maka dia dapat privilege. Lucu kan berarti kan? Nah, itu caranya. Kalau sekarang kira-kira gimana kalau ada orang bilang saya anak dewa? Sampai sekarang kepercayaan masih ada? Masih. Oh, terus orang bisa ngaku-ngaku? Terus gimana cara memverifikasi Gak bisa. seorang anak dewa? Di Indonesia, jangankan orang ngaku dewa, orang ngaku temen dekat malaikat maut aja ada. Gimana? Dan banyak pengikut. Ada WA-nya nggak aja? Kata siapa lo nggak bisa ngaji? Ya itu. Ada itu dia ngaku-ngaku malaikat maut. Siapa yang ngontak? Siapa yang manggil? Yang ngasih paspor malaikat maut? Iya, ngasih paspor malaikat maut siapa? Saya. Menjaga neraka. Di Indonesia ada. Oh. Belum terpapar itu nih sih. Belum. Sehat banget timeline gue. Timeline lu sehat banget bener. Timeline gue Ustadz Felix sudah terkotori sama beliau tuh. Iya. Banyak di sini. Malaikat maut punya paspor. Iya, dia kasih dia. Itu konspirasi mungkin lu perlu bahas untuk suatu hari nanti. Imigrasi. Kenapa banyak orang-orang Indonesia itu memang separah apapun ada orang tetap punya pengikut. Itu menurutku horor sih. Iya, benar sih. Berarti kepercayaan paling utama tuh dari Yunani? Enggak dong. Dikatakan nggak seperti itu sih. Tapi lu ada benernya ketika dikatakan bahwa Yunani kepercayaannya yang paling banyak diadopsi oleh dunia. Jadi ada satu buku yang katanya buku paling mempengaruhi dunia. Itu adalah Iliad karya Homer. Homer tuh jelasin semuanya tadi, Zeus, lalu terus kemudian Poseidon, Hades, segala macam dewa-dewa dan hubungannya dengan manusia. Nah itu paling berpengaruh. Sampai sekarang peradaban Romawi itu dibentuk dari Yunani. Dan kita tahu peradaban zaman sekarang itu berakar dari peradaban Romawi. Jadi pusatnya dari dia. Pusatnya dari dia. Roman Empire. Nah, Roman Empire, betul. Tapi pada akhirnya nggak ke peradaban bener-bener orang masih nyembah Zeus, Poseidon gitu enggak ya. Cuma kan jadi dari peradabannya misalnya huruf kapital gitu-gitu itu kan dari peradaban Romawi. Teknologi kan? juga Teknologi, pemikiran, demokrasi. Betul. Kata-kata capital. Filosofi. Iya. Filosofi. Capital tuh juga dari Romawi tuh. Manusia purba sama Yunani duluan siapa? Gampar ya. Purba ya? Oke. Kan manusia purba itu juga ada kepercayaan juga kan? Menarik banget. Nih, dulu orang-orang berkonspirasi bahwasanya makan mendahului religiusitas. Ya kan? Kan teorinya kan begini, orang cari makan dulu, ketika dia sudah beres dengan perutnya, baru dia nyari Tuhan. Kan gitu kan ya? Ternyata ada penemuan minus 11.000. Tahun minus 11.000. Bayangin ya, aku pengen kasih tau minus 11.000 nih, catatan pertama di dunia itu minus 3.400. Benar. Yang menandai zaman sejarah, karena sudah punya catatan. Ini minus 11.000 nih. Lu tahu ada apa di situ? Ada satu bangunan namanya Göbekli Tepe di Turki. Nah itu dibangun minus 11.000 dan tempel atau kuil untuk tempat penyembahan. Dan mendahului orang cari makan berarti. Jadi di tempat itu nggak ada tempat perumahan, nggak ada residensial, nggak ada terus kemudian crop, nggak ada tempat tanaman-tanaman, cuma ada tempat penyembahan aja. Nah, itu dikatakan tempat penyembahan pertama tuh. Siapa minus yang 11.000. bangun? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Manusia. Apakah diketahui itu kepercayaannya apa? Belum tahu juga. Jadi orang-orang masih nebak-nebak. Pernah lihat Stonehenge juga? Ya. Pernah bahas ya? Pernah kesana aku. Wow. Jangan semua cerita yang udah diceritain di horor udah ketemu semua. Nggak coba lu dorong satu gitu. Katanya ada magic di sana. Ada rasa-rasa gimana gak pas datang ke Stonehenge? Kebetulan pas aku kesana lagi badai hujan ya, jadi aku mencoba untuk survive di sana. Lebih ke fokus. Gak ketemu portal atau apa di sana? Enggak, tapi emang menarik sih. Menarik ya, susunan batu-batunya. Susunan batu-batunya kayak
Masa sih ya dulu ada, masa kayak emang ditaruh di, kasih it's in the middle of nowhere kan, bener-bener di tengah. Betul. Menarik emang menarik. Stonehenge kalau nggak salah minus berapa? Minus 1.500 ya? Atau minus 3.500? Duh, angka pastinya lupa deh, dicek dulu. Pokoknya minus berapa aku lupa Stonehenge, tapi itu berarti Göbekli Tepe itu 3 kali lipatnya daripada Stonehenge. Dan itu batu-batu megalitiknya itu hampir-hampir sama tuh dengan Stonehenge. Nah, sampai sekarang ketika orang lihat Stonehenge adalah orang kepikir kenapa polanya kayak begitu. Ya kan? Kalau kita lihat ke misalnya contoh ya, kayak kita lihat ke piramid, kita udah tau lah pola piramid ngikutin bintang, gitu kan ya. Berarti dia korespondens kepada bintang di langit kan, gitu kan ya. Tapi Stonehenge itu orang masih bingung sampai sekarang, kenapa polanya kayak gitu? Yang jelas itu nggak mungkin sembarangan mereka bikin. Sama kayak orang lihat Göbekli Tepe itu juga polanya juga membingungkan. Kita mungkin nggak tahu apa yang mereka tahu pada zaman dulu. Apakah mereka korespondens pada bintang yang mana, atau terus kemudian apa yang mereka korespondens kita nggak tahu. 3.000 itu persis. 3.000 sebelum Masehi sampai 1.600. Ya minus 3.000 berarti. Ya berarti tetap di setelah perkiraan Nabi Adam turun. Iya betul. Dan Göbekli Tepe. Tapi coba bayangin ya. Artinya ketika ada orang buat kayak gitu zaman dulu, berarti mereka ngelihat sesuatu yang kita nggak lihat sekarang. Yang membuat mereka percaya dan buat itu. Kan gitu kan ya. Nah itu salah satu contoh melihat kepercayaan orang zaman dulu tadi itu. Tapi berarti kalau misalkan ada pembuktian bahwa kepercayaan atau orang menyembah udah selama itu nggak bisa terlalu di-trace ya, kayak agama pertama dan kepercayaan pertama di society itu dari mana gitu. Gue tuh pernah, baru kayak 2 bulan lu gue bahas video ini. Agama pertama di Indonesia tuh apa? Di Indonesia doang ya. Apa yang lu dapat? Pada akhirnya nggak ketrace karena terakhir yang ketrace tuh animisme itu hilang ya. Iya, ke atasnya nggak tahu. Catatannya kan paling tua tuh, prasasti apa gitu kan? Gunung Padang. Tapi itu kan belum pasti juga. Iya Gunung Padang belum pasti juga. Katanya pseudo. Kadang ada bilang pseudo science kan. Iya. Jadi ngetrace ke atasnya tuh setelah itu tuh belum ketahuan apa. Iya betul. Animisme berarti yang tertulis ya. Iya yang tertulis. Nah jadi itu kalau lu tanya antara manusia purba sama terus kemudian Yunani itu jauh banget. Yunani itu mungkin peradabannya minus 1.500 sampai minus 500. Itu Yunani itu. Nah berarti kalau misalnya manusia purba tadi, purba mana yang lu maksud nih? Itu yang perlu dilurusin. Iya. Purbanya yang Homo sapiens apa selain Homo sapiens itu juga harus, kalau enggak ntar bisa jadi sesat tuh. Kalau Homo sapiens minus 200.000. Oh lama banget. Iya lama banget, itu masih mending Lucy minus 3 juta. Hah? Lucy? Lu nggak nonton film ya? Lucy yang itu. Iya Lucy. Yang Black Widow. Iya betul. Oh film Lucy. Iya, itu Homo sapiens 200.000. Homo sapiens kemungkinan 5.000. Iya 5.000 sebelum Masehi. Tapi dari dulu udah ada kayak kepercayaan gitu gak sih? Memang maksudnya dasarnya manusia itu memang suka berusaha membuat bagus banget. Iya gak sih? Bagus banget. Memang. Aku merasa gini ya, aku merasa itu kayak sudah embed ke dalam manusia. Keinginan untuk menyembah sesuatu. Makanya kan yang tadi aku bilang, kalau orang dulu bilang bahwasanya mereka crop dulu, mereka makan dulu, mereka tinggal dulu, terus mereka aman dulu. Pembuktian yang ada di Göbekli Tepe sebaliknya, ternyata religius dulu yang dipentingkan, baru makan, baru terus kemudian rumah. Artinya berarti udah embed kan, bahwasanya ketika mereka misalnya ya jadi seorang manusia, mereka tuh selalu pengen untuk cari the higher being gitu maksudnya. Sama kayak kita sekarang kan, sebenarnya setiap saintis menurutku mereka akan sampai di titik itu sih. Jadi ada sesuatu yang, contoh misalnya mereka nggak mau ngakuin Tuhan ya, karena dibaratkan harus milih antara sains dengan religion ya. Karena mereka pikir kalau religion itu nanti menghambat sains atau sains nanti menghambat religion gitu kan ya. Maka mereka cuma bilang bahwasanya ada satu eksistensi di luar ruang dan waktu. Lalu aku pikir di luar ruang dan waktu berarti apa? Berarti sebelum ada waktu, sebelum ada ruang. Lah kalau orang-orang beragama gampang bilangnya Tuhan kan gitu. Tapi kalau orang-orang sains kan nggak mungkin kan. Mereka coba bilang higher existence atau misalnya di luar ruang dan waktu dan segala macam itu. Itu statement belakangannya Elon Musk tuh. Dia kan dari dulu terkenal ateis keras. Baru belakangan ini dia mulai percaya adanya higher being. Oh gitu? Iya. Gara-gara? Elon Musk. Gara-gara apa? Gue gak nonton full podcastnya. Tapi tetap gak ada yang dianut ya, cuma higher being aja udah ya. Iya, higher being memang. Tapi basically dia bilang dia percaya Tuhan. Dari segat. Whether or not saya menyembah Tuhan itu beda cerita, tapi dia percaya ada. Ada yang bilang God must be a mathematician. Kok bisa? Karena matematik menurut lu apa? Logika. Betul. Matematik itu bukan angka, tapi logika berpikir. Logika melihat pola, itu matematik. Jadi kalau misalnya dia ngelihat pola, dunia ini tersedia banyak sekali pola. Misal contoh ya, yang belum bisa, aku utang ini sama lu kemarin. Yang belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Kenapa manusia punya golden proportion?
Apa itu? Golden proportion itu adalah angka Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 5, 8, 11, 11, 21, dan seterusnya. Itu adalah angka-angka Fibonacci itu. Nah kenapa? Karena itu kayak gini. Lu tahu pi nggak? 22/7. 3,14. Semua bagian tubuh kita itu kalau dibagi itu dapatnya pi. Contoh ya, nih. Tanganku dari sini sampai ke sini. Dibagi dari sini sampai ke sini dapatnya pi 3,14. Dari sini sampai ke sini dibagi dari sini sampai ke sini 3,14. Dari sini sampai ke sini dibagi sama ini udah ya. Ini manusia nih dari kepala sampai ini sampai dagu dibagi dari ini tengah alis sampai ke bawah pi. Dari sini ke sini sama hidung ke bawah pi. Gigi juga sama pi. Gen manusia double helix gen DNA itu juga pi. Detak jantung manusia deg 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 deg. Ada deg panjang ada deg pendek. Bagi 2 3/14 pi. Itu golden ratio. Pola. Emang iya? Coba lihat. Cari aja. Itu ada di bunga, ada di ranting pohon. Gimana? Misal jarak jidat dibagi ini. Nah, lihat nih. Ini sama ini. Lihat ya. Kan kepala orang beda-beda. Betul. Itu dia golden ratio. Oh, pasti. Semua berbeda-beda tapi ngikutin golden ratio. Makanya kita enak dipandang. Dari lengan nih, dari sini sampai ujung. Dibagi dari sini sampai ke sini golden ratio. Nah, kalau gitu pola-polanya siapa yang nyiptain tuh? Sampai ada pada bunga, ada pada ranting, ada pada siapa apapun. 3/4. 3/4 sepertiga, 3/4 sama. Oke. Pesan izin. Kalau misalkan orang-orang bilang kan zaman dahulu orang membutuhkan sesuatu kayak agama atau Tuhan sebagai jawaban dari hal-hal yang mereka belum mengerti. Betul. Apakah sekarang perlu? Di sini nggak sopan. Di sini nggak ada yang nggak sopan. Di sini nggak ada yang sopan. Tapi siapa yang bisa bilangin kita bahwa saat ini kalau kita menyembah sesuatu itu bukan tergantung dari keterbatasan scientific world yang saat ini ada gitu, atau eksplorasi scientific sampai sini, bahkan kayak misalkan Elon Musk gitu. Elon Musk akhirnya percaya higher being. What if itu karena dia lagi mentok gitu di dunia kita ini gitu. Iya benar-benar. Itu bagus banget sih. Jadi gini, sebenarnya kita perlu bahas dulu bahwasanya manusia itu senantiasa mencari semacam kayak jawaban instan ketika dia dalam kondisi terdesak atau dia tidak mampu untuk menjelaskan sesuatu. Yang paling sering di orang Indonesia adalah pokoknya. Gitu kan ya. Kenapa aku harus nurut kamu? Pokoknya kamu harus nurut. Kamu tuh murid, aku tuh guru. Kenapa aku harus nurut kamu? Kamu tuh guru, kamu tuh murid, aku guru. Kamu kurang ajar ya? Kayak gitu. Jadi itu menurutku adalah jawaban instan orang-orang yang nggak bisa diajak mikir. Nah, jadi orang-orang yang sudah terdesak, dia perlu pembenaran instan, dia pasti akan menggunakan kata pokoknya. Dan itu ternyata pattern di dalam agama di zaman sekarang. Kita nggak sadar bahwasanya semua penganut, semua tokoh-tokoh agama, mau agama apapun itu, kebanyakan adalah mereka memaksakan otoritas mereka justru karena mereka nggak bisa menjelaskan sesuatu tuh. Gitu kan ya. Contoh misalnya ada yang nanya, kenapa kita harus pakai sistem ekonomi Islam? Karena ekonomi Islam tuh berkah dari Allah. Kamu nggak mau hidupmu berkah? Nah, menurutku ini nggak menjelaskan apapun nih. Itu kan ya. Kan kita diminta jelasin gimana caranya bisa berkah itu gimana. Jangan cuma jelasin aja, jangan cuma klaim aja. Nah, artinya itu terjadi pada semuanya. Cuma yang perlu aku jelasin adalah ternyata gini. Pertanyaan itu ternyata nggak cuma satu pada satu. Pertanyaan itu tidak cuma satu dalam satu ruang lingkup problem. Pertanyaan itu bisa disingkat menurutku ada dua. Pertama adalah pertanyaan why, yang kedua adalah pertanyaan what and how. Benar. Scientist atau science itu menjawab pertanyaan what and how. Tapi tidak pernah bisa menjawab pertanyaan why. Karena pertanyaan why itu hanya bisa dijawab oleh keyakinan agama tadi. Artinya menurutku sih sama sekali terpisah sih. Artinya kalau ada orang mentok di dalam urusan sains, pertanyaan what and how, dia tidak boleh kemudian berhenti. Makanya sains terus berkembang kan. Contoh misalnya kayak kita dulu berkata gini, kenapa sih apel bisa turun dari atas ke bawah? Lalu kemudian Newton mikir, oke, berarti ada daya tarik nih. Daya tariknya apa? Namanya gravitasi. Maka dia munculkan formula itu dengan F sama dengan M1 kali M2 per R kuadrat. Semakin ada dua benda yang punya massa, semakin mereka terus kemudian dekat, maka semakin kuat tarik menariknya. Semakin jauh, maka semakin kecil daya tarik menariknya. Tapi begitu terus kemudian orang ngelihat, loh kok ini
rumus ini tidak bisa di-apply pada ruang angkasa. Begitu lihat ruang angkasa, lu kok cahaya bisa belok nih? Gimana ceritanya dan segala macam. Maka mereka bikin teori yang baru. E sama dengan MC kuadrat. Padahal sama-sama membahas gravitasi kan. Ketika membahas kemudian fisika kuantum, bingung kok dua rumus ini gak ada yang masuk nih gitu kan ya. Maka mereka bikin lagi teori gravitasi yang baru tentang fisika kuantum. Nah itu kalau kalau what and how. Tapi bagaimanapun juga sains tidak akan sampai pada pertanyaan why. Misal aku sering bilang pada teman-teman, aku datang bawa kue buat Nessie. Nes ini kue buat Nessie nih. Oh makasih gitu kan ya. Nah Nessie bisa bawa kue ini ke laboratorium. Lalu terus kemudian bisa dites ini kandungannya apa aja dan bagaimana cara buatnya semua bisa dapat di laboratorium. Tapi Nessie tidak akan pernah tahu dari laboratorium kenapa aku ngasih kue itu. Niatnya betul. Why-nya. Nah, why-nya itu disediakan sama agama. Jadi mereka kayak jawab dua pertanyaan berbeda gitu sih. Artinya di zaman dulu mungkin ketika ada orang-orang yang nggak ngerti sains, kenapa ada petir, lalu terus kemudian kenapa ada api? Oh itu Zeus, itu kan Zeus lagi marah, gitu kan ya. Mereka mengartikan mengartikan fenomena what and how lalu pakai agama, padahal salah. Sama kayak sekarang ada orang-orang muslim ditanya kenapa dompetnya hilang, lu kurang sedekah. Ya kan? Kenapa terus kemudian kenapa pemimpin kita jahat? Karena nggak sholat. Iya kan, ini kan salah satunya yang lagi rame nih sekarang nih. Nah aku tidak bisa untuk dipenjelasan seperti itu. Karena penjelasan tuh agama tuh tentang why bukan tentang what and how. Artinya bisa jadi ada orang yang tahu why tapi dia gak ngerti what and how. Dan ada kejadian bisa jadi orang ngerti what and how tapi belum ngerti juga why. Nah yang harusnya Tuhan inginkan itu dalam persepsiku sekarang adalah kalian dikasih tahu why-nya yang benar dan what and how-nya yang benar. Benar. Tapi kan masalahnya kan ya di sini kan malah kitab yang harusnya why dijadikan kitab what and how. Itu kita bahas. Akhirnya parah kitab banget. suci malah diturunkan derajatnya sama mereka jadi kitab sains. Bener, percaya nggak Nes? Gue pernah di judge asik. Gini, Pernah di Nessie. Iya pernah. Gue pernah di judge sama orang gini. Lix, lu percaya nggak bumi itu datar? Aku bilang enggak, gitu kan ya. Kenapa nggak percaya gini? Dia bilang kalau lu nggak percaya berarti lu kafir. Gue kaget dong. Kenapa bisa gue kafir? Gitu kan ya. Kata dia gini, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa bumi itu datar. Oh emang ada? Enggak. Enggak ada, itu tafsiran yang mereka. hamparan gitu-gitu. Kan konspirasi bumi datar tahu kan ya? Kan rame banget di internet dong gitu kan ya. Di YouTube juga banyak. Nah gue dijudge bahwa gue kafir gara-gara gak percaya dengan tafsirnya mereka. Padahal mereka cuma menafsirkan bumi datar. Aku bilang gini, lu percaya bumi datar, lu gak dosa. Lu percaya bumi bulat, lu juga gak dosa, gak pahala juga. Tapi aku bilang bodoh aja sih. Maksudnya gini, artinya kan kita bisa debat di bidang what and how kan. Tapi kalau kita debat di bidang why kayak tadi kata Koi, kitab yang harusnya jadi why, lu jadiin what and how. Jadi turun derajat dia jadi kitab sains. Gitu. What if sains itu bisa jawab semuanya gak ya at the end? Kira-kira ke depannya? Impossible. Karena tadi intentions itu it's not a problem of scientific atau perkara sains. Psikolog. Dan nature-nya sains, setiap lu ketemu jawaban itu menimbulkan pertanyaan baru. Betul. Pasti. Jadi nggak mungkin bisa jawab semuanya. Iya, sama kayak tadi kalau misalnya lu bisa tahu cara ibu lu melahirkan lu gimana. Lu bisa tahu persis. Bahkan sekarang sudah digambarkan. Tapi lu nggak akan bisa tahu kenapa ibu lu mau ngelahirin lu kalau lu nggak nanya ke dia. Ya analogi paling simpelnya itu. Iya, gitu. Kalau gue suka pakai ini, seenggaknya sains tuh pasti selalu bisa menjelaskan si why-nya ini, membantu menjelaskan keberadaan si why ini dengan what and how mereka. Benar. Contoh misalnya yang sering pernah gue omongin sama Ustadz Felix, dinosaurus. Banyak orang Islam Nggak yakin dinosaurus. dinosaurus tidak ada di dunia. Konspirasi. Kenapa? Karena nggak disebut di Al-Quran. Padahal di Al-Quran banyak ayat-ayat tentang kehidupan sebelum manusia di dunia yang menyebut itu. Nah, gue malah kalau misalnya di Al-Quran ada nulis dinosaurus, gue malah mempertanyakan Al-Quran nih. Lu ngapain nulis dinosaurus? Karena dinosaurus itu kan ditemukannya di tahun 1800 atau 700 sekian fosil pertama. Yang ngasih nama dinosaurus siapa? Manusia. Paleontologis ya benar, manusianya yang nemuin kan. Kalau waktu itu tiba ada di Al-Quran malah jadi aneh. Jadi emang tidak bisa se-eksplisit itu diterapkannya. Tapi emang harus kita jalanin dua-duanya kalau mau mencari jawaban. Karena sebalik lagi, satu buat what and how, satu lagi buat why. Gitu. Tapi di Al-Quran jelasin kepercayaan lain gak selain Allah? Gak mungkin. Justru Kayak di dalam kepercayaan Al-Quran dulu. sebenarnya menegasikan kepercayaan lain selain Allah. Jadi berarti ada kepercayaan lain selain Allah. Gitu. Kayak
kayak misalnya kayak Lata, Uzza, Manat itu kan kepercayaan lain selain Allah tuh ya. Nah artinya ada yang ngasih rezeki, ada yang ngasih kebaikan, perlindungan selain Allah itu ada. Nah, jadi itu dinegasikan di dalam Al-Quran. Gitu. Apa itu dewa? Oh ya, contoh ya, tahu patung nggak? Dulu orang-orang Mesopotamia kan buat patung, banyak banget tuh patung-patungnya. Sampai sekarang masih ada tuh patung-patungnya. Gue pernah pergi ke daerah Sani Urfa. Sumeria dulu ada patung-patung. Patung-patungnya ada yang patung portable gitu. Kalau misalnya pergi-pergi bisa dibawa gitu. Jadi ada patung yang gede gitu kan. Ada gede. Serius ada patung. Kalau portable buat kalau pergi bepergian tetap dibawa. Iya benar, biar tetap beriman gitu kan. Jadi patung portable. Aku ngeliat lucu-lucu tuh patung-patungnya tuh mini-mini gitu kan ya. Nah jadi ketika waktu dulu tuh mereka menjadikan itu sebagai kayak bukan part tapi wakil daripada eksistensi yang mereka sembah. Nah artinya mereka tahu bahwasanya kalau misalnya mereka nggak ada hujan, mereka perlu untuk nanam, mereka nyembah ke situ supaya keluar hujan, supaya datang hujan turun. Ketika mereka lagi misalnya nggak ada ikan, mereka nyembah di situ biar ada ikan. Bahkan kepercayaan yang terakhir-akhir nih, lu pernah tahu Vikings? Mereka tuh kalau lagi ada sesuatu yang mau mereka capai, mereka bisa jadi untuk bunuh orang. Ditumbalin. Karena dia dianggap sebagai messenger kepada dewa-dewa di Valhalla. Gitu, tapi berarti ini biar masuk lagi topiknya ya. Agama sama cerita horor itu sebenarnya ada satu fungsi kemiripannya, namanya katarsis. Fear ya? Katarsis itu pelepasan emosi negatif. Oh, jadi gue tuh ngehnya ya, kenapa genre horor itu diminati dari episodenya Black Mirror. Nonton nggak? Ada satu yang horor. Yang mana? Playtest judulnya. Yang game. Nah CEO-nya bilang kayak gini, lo tau gak kenapa orang suka film horor gitu? Karena pas udah ngelewatin ketegangan itu, kesedihan itu, habis itu lega, katarsis, pelepasan emosi negatif. Betul, gitu. In a way, itu yang sebenarnya dicari sama orang dari horor. Karena kalau dipikir secara logis ya, ngapain orang nyari buat takutin, buat perasaan negatif. Tapi pas recovernya itu mereka suka, jadi mereka nonton horor. In a way agama tuh pas ketemu kepentok nih, nggak ketemu jawabannya atau kita apa, itu sifatnya tuh kayak katarsis gitu. Katarsis aku pernah dapat ketika orang bahas Panji kemarin ketika lagi rame. Orang bilang kenapa sih orang zaman sekarang, karena banyak waktu itu influencer dalam tanda kutip yang baik-baik itu bilang bahwasanya Panji tuh bagus cuma kata-katanya kotor. Mereka belum dengar Feren aja tuh. Karena kotor ini konteks apa dulu nih? Ini kata anjir, ini kata kasar gitu. Anjing dan segala macam. Nah itu kata-kata kasar kan, misu lah, cursing. Mereka bilang itu, padahal dijelasin sama satu psikolog, ternyata itu katarsis. Jadi orang-orang perlu pelepasan. Salah satu dengan kata-kata kotor itu, dan yang lainnya dengan horor. Tapi aku dapat beberapa penjelasan yang lebih bagus. Orang perlu nonton film horor supaya dia bisa cope dengan horor yang dia dapat di dalam hidupnya. Nah, itu karena ketika dia nonton horor, itu ternyata dia ada ujungnya. Tapi kalau misalnya untuk mempersiapkan horor di dalam hidupnya, jadi daripada dia ngalamin beneran, mendingan dia nonton gitu maksudnya. Karena dia bisa masih kendaliin itu. Jadi ada rasa pelepasan tadi, benar. Tapi aku penasaran nih Nasi, lo kalau kan belakangan ini lagi banyak, berapa 10 tahun ngebahas horor gitu kan. Apakah itu mengubah cara pandang lo terhadap kehidupan sehari-hari misalnya? Jadi nggak horor gitu ya? Bukan, jadi justru lebih sensitif. Jadi kan karena udah denger banyak cerita gitu kan. Kalau gue lihat, banyak orang tuh kalau udah ngedalamin satu topik, persepsi dia terhadap hidup tuh sedikit berubah. Cara dia memandang misalnya pintu gerak dikit. Ini kayak kalau kita masih kecil, kita baru nonton film horor. Pintu gerak dikit, harusnya angin. Simple kan. Tapi sekarang otaknya jadi oh ini ada sesuatu yang berbeda nih gitu. Misalnya ada satu cerita yang tentang sekolah atau di mana terus didatengin ke sana terus bener-bener ngerasain padahal awalnya nggak ngerasain gitu. Ada nggak sih kayak kalau dalam kehidupan maksudnya kayak in general sih enggak ya, malah mungkin kebalikan. Karena kan aku suka banget sama materi-materi horor, jadi aku juga tahu in terms of production tuh kan kita tahu how to build that. We know how to build it, kayak foundationnya untuk membuat sesuatu yang menggerakkan emosi orang. Itu kan kita apa ya? Storytelling lah. We directed gitu, we direct the whole thing gitu. Dan tapi aku juga ngerasain kalau misalkan orang memang ada di state dimana mereka lagi memposisikan dirinya untuk jadi vulnerable, menceritakan cerita horor, itu emang jadi lebih sensitif. Kayak misalkan kalau kita biasanya nggak sadar ada pintu yang kebuka, kalau kita lagi in deep concentration nyeritain cerita horor, mungkin kita malah kayak kok ini kebuka ini apa gitu. Bener. Tapi in general malah aku kebalik sih dengan yang tadi kamu kebalik tuh maksudnya malah jadi lebih nggak
fictional dalam hidup? Aku lebih jadi lebih challenging facts gitu. Tapi lu sadar gak sih kalau lu ceritain tuh lu sebenarnya kayak kalau aku dengar lu ngomong ya, itu kayak ada sesuatu yang mau terjadi, tau gak sih? Tapi emang that's the art of storytelling. Kekuatannya sih Dia tadi kayaknya lagi mencontohkan storytelling. Gue pikir ini kayak ada yang mau terjadi nih gue nih. Kan emang perasaan kita kalau nonton di situ Lagi siap-siap jump scare mau nih. ada apa nih? Mau ada apa nih? Iya makanya. Mau ada apa nih? Kalau gitu gue ada pertanyaan follow up. Oke. Apa cerita horor yang lu sendiri sampai sekarang masih ngerasa itu sangat menyeramkan? Mau itu? Berarti ada sedikit ke factualnya nih, bukan full fictitious ya? Aku suka banget sama pembahasan di mana ya kita dibikin berdebat gitu, kayak ceritanya Anneliese Michel. Ini aku udah ngomong berkali-kali sih, orang mungkin bosan dengar. Cuman kayak itu dijadiin film Exorcism of Emily Rose. Oh, gue nonton, gue suka lagi. Tahu kan dimana kayak itu kan 2 panel di pengadilannya adalah. Oh, gue nonton itu bagus sih. Iya, adalah antara fakta sama orang-orang yang memang mau pelajari orang-orang kasukan kan. Dan itu kayak pakai sejarah dan pakai kepercayaan dan segala macam, itu aku suka banget. Karena kita at the end of the day, apakah kita bisa menyalahkan sesuatu yang tidak terlihat dan tidak bisa diverifikasi dengan fakta yang ada di dunia ini saat ini gitu, dengan sesuatu yang terlihat. Kayak misalkan kerasukan gitu. Mau nyalahin siapa gitu dengan kerasukan? Apakah orang yang kan kalau misalkan di cerita itu yang disalahkan adalah pastor yang pada saat itu melakukan eksorsismnya, di mana pastor itu benar-benar percaya bahwa kalau dia minum obat badannya jadi dia nggak bisa kontrol, jadi dia bisa diambil sama entity gitu kan. Pastornya memang percaya itu, bukan dia mau mencelakakan kan, tapi akhirnya jadi celaka. Nah, apakah dia bisa disalahkan? Itu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, basically apa yang tadi Ustadz Felix jelasin, satu masalah. Tapi kalau pendekatan agama ini solusinya, kalau pendekatan sains ini solusinya. Gitu kan. Betul. Tapi aku kemarin diceritain sama Om Ded sih. Yang cerita tentang perdebatan juga tentang orang yang rohnya keluar. Yang ada orang yang dibedah terus ditutup matanya dan segala macam sehingga nggak bisa tahu apa-apa. Terus kemudian dia bilang, aku tahu apa yang terjadi pada diriku waktu aku nggak sadar tadi. Karena dia ngerasa dia keluar rohnya. Dia ngelihat. Iya, dia ngelihat. Terus orang-orang pasti bilang, itu kamu cuma sekedar ini aja sih. Ya kamu tahu omongan kami juga belum tentu kamu mungkin ngerti semuanya. Paling kamu masih bisa dengar atau apalah dengan cara apapun. Tapi dia bilang gini deh, coba lihat di atas lampu tuh. Itu kalau nggak salah ada tulisan kayak gini di atas lampu bedah. Dan benar. Dan ternyata benar. Aku nggak tahu sih. Tapi jelas ya itu tadi kan penjelasannya bisa jadi dengan macam-macam kan. Tadi mungkin dengan sains nggak bisa dijelasin, tapi kalau misalnya ketika di dalam agama memang ada roh kan. Ya kan? Nah, tapi balik lagi itu kan tentang what and how ya. Tentang what and how, kalau di agama ini ada pemecahannya, kalau misalnya di sains itu pasti dicari lagi kan gimana caranya kan ya. Kayak kerasukan tadi kan dicari lagi apa ada fenomena ini atau misalnya karena ini dan segala macam. Tapi memang pada faktanya bahwasanya manusia bukan hanya fisik, itu kan semua sudah sepakat. Sampai sekarang aku masih bertanya di gini, tau nggak apa yang membuat aku salah satu percaya sama Tuhan? Apa? Aku pernah ditanya kenapa manusia bisa hidup. Terus aku bilang kan sebagai anak biologi, apa kan ada jantung. Jantung sama berdetak maka manusia hidup. Kalau dia berhenti berdetak orang mati. Lalu aku dibilang ini, mayit juga ada jantung. Kenapa dia nggak hidup? Aku bilang ya juga ya, kenapa kan dia nggak ngirup oksigen. Nah itu dia. Kenapa bisa berhenti ngirup Kenapa oksigen? bisa berhenti? Kenapa jantungnya berhenti berdetak? Nah berarti kan memang ada sesuatu di luar daripada jasad yang ada di manusia yang membuat kita masih hidup sekarang. Nah contoh misalnya ya kayak gini, di dalam agama ada konsep sakaratul maut misalnya. Sakaratul maut itu adalah ditariknya roh daripada daripada seluruh badan manusia. Dan katanya Rasul sakit banget. Untuk menggambarkannya ada satu yang menarik yang dikisahkan untuk cara memahami antara bahwa manusia tidak hanya jasad ya. Dia bilang gini, anggaplah gini ya, ini tanganku kepotong nih, lepas nih tanganku nih. Telunjukku lepas misalnya taruhlah ya. Sakit gak kira-kira? Sakit banget. Nah dia bilang ketika sakit itu gak tumbuh lagi. Kenapa gak tumbuh lagi? Karena rohnya itu hilang segini. Kepotong kan, ini rohnya hilang makanya langsung membusuk terus kemudian hilang kan gitu. Karena rohnya udah hilang. Yang membuat kita hidup kan roh nih ceritanya nih. Soul. Nah dia bilang, lihat ya, itu baru segini hilang rohnya. Gimana kalau seluruh badan kita hilang roh? Sakit itu baru segini doang. Kalau seluruh badan hilang gimana? Nah itulah sakaratul maut tuh. Nah, itu cara untuk mengerti bahwa saya ketika ada satu yang hilang lalu mati, itu rohnya berarti hilang. Makanya dia gak hidup lagi. Nah itu salah satu contohnya. Cara penjelasan.
By the way, menarik sih. Karena sih tuh kayak pernah bahas gak sih tentang fakta orang lihat setan tuh benernya cuman psikologi doang. Pernah bahas gak? Aku nggak pernah pernah ngomong bahas. gitu sih. Iya. Kenapa? Dia kan tidak boleh judge. Iya, aku soalnya the thing is kayak aku sangat appreciate orang yang punya pandangan yang berbeda-beda gitu. Sepakat. Dan aku belajar banyak dari pandangan orang yang beda-beda. Tapi emang aku pernah menjelaskan kayak dari sisi psikologi itu seperti apa gitu. Iya. Mungkin. Contohnya misalnya ya, kenapa kalau ada orang ngelihat setan misalnya ya, setan itu custom loh. Oh, beda-beda nah, ya. Iya kan yang pernah dijelasin kan Itu pasti. juga pasti pertanyaan banyak orang nggak sih kayak kenapa Setan tuh di custom. Asia Beda seperti negara. ini, kenapa Iya. Kalau setan di Asia misalnya ya, biasanya sipit biasanya. Terus diginiin yang kuning-kuning gitu. Iya kan? Indonesia lompat-lompat. Iya, Indonesia beda. lompat-lompat. Kalau setan di barat itu lebih ke arah matanya gede. Terus kemudian putih semua kayak gitu-gitu. Nah, jadi setan tuh beda-beda tergantung daerah, tergantung tempat. Coba kalau lu bayangin setan pakai baju apa? Warna apa? Putih biasanya. Kalau pakai polkadot jadi setan nggak? Enggak kan? Jadi lucu kan? Paham gak sih maksud? Nah itu salah satu pembahasan, cuma tadi kita kan nggak bisa bilang bahwa kamu pasti salah, gue pasti benar. Itu kan penjelasan kita terhadap itu menurut sains, ada yang menurut sejarah, ada yang menurut segala macam. Tapi ya kalau misalnya kayak orang muslim misalnya dikatakan setan ada nggak? Ada. Buktiin dong. Ya nggak bisa juga gitu kan, ya gimana ceritanya. Cuman akhirnya dikatakan kalau gitu bentuk jin seperti apa sih? Ada ulama yang menjelaskan bagus tuh. Dia bilang gini, jin itu tidak sempurna seperti manusia. Jadi kalau kamu lihat setan bentuknya aneh, ya memang begitulah mereka. Karena dia nggak sempurna kayak manusia gitu maksudnya. Dan dikatakan mereka suka menyerupai hal-hal yang memang kita takuti, bukan? Betul, atau sesuatu yang kita lihat. Secara basic mereka memang tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak punya itu golden ratio itu tidak Betul. punya. Jadi ketika misalnya contoh ya, pala semua misalnya kayak itu nggak ada kakinya, atau lidah semua nggak ada matanya kayak gitu-gitu. Atau Jadi Fibonacci mereka mungkin beda. Fibonacci-nya beda, benar. Benar. Mungkin golden ratio mereka beda. Iya. Sama kayak inilah ya, yang cakep menurut kita belum tentu yang cakep menurut orang Cina kan gitu. Benar. Ya, tapi kenapa kayak eksorsisme gitu-gituan ya? Cuma satu agama doang, kan Katolik diakui dan diatur ketat oleh Vatikan. Islam yang lain-lain yang mengakui bahwa jin tuh ada, roh tuh ada. Kenapa nggak melakukan hal yang sama kayak Vatikan gitu? Praktek eksorsisme menurutku justru ada di agama Abrahamik sih. Itu resmi, itu kayak ada SOP-nya gitu loh untuk eksorsisme. Jadi bukan sekedar Iya. selama ini kamu di mana? Kan cuma dicipratin gini doang, terus didoain. Jadi Malah mereka harus ngirim surat ke Vatikan. harus kirim izin uskup dan Oh ini lain-lain. aku baru tahu sih. Tapi Jadi departemennya makanya udah yang nggak film ada nggak sih? apa? Kayak yang Pope Exorcist itu katanya departemennya udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Coba deh cek. Kayak kalau nggak salah aku waktu itu riset Ya karena yang terakhir udah nggak ini. ngirim-ngirim orang lagi deh dia. Yang Tapi terakhir. sebenarnya ruqyah tuh bisa dianggap eksorsisme juga kan? Iya, iya. kan? Iya. Makanya. Yang terakhir eksorsisme ini apa namanya? Sekarang sudah ganti jadi Dulu John Wick. nggak ada resmi. Keanu Reeves. Iya. Dulu kan dia eksorsisme. Siapa? Konstantin. Oh Konstantin, detektif itu. Konstantin dulu dia. Sekarang udah jadi John Wick sekarang. Iya, sudah jadi John Wick. Sekarang perangnya berantemnya udah lawan orang. Iya. Dulu lawan iblis Iya, betul, emang. lawan iblis. Iya. Karena cerita dulu ketika di agama Abrahamik, misalnya contoh kayak Yesus ya. Yesus kan pernah didatengin sama setan. Iya. Digoda sama setan kan. Nah, berarti sama kayak Nabi Muhammad juga sama kan, berurusan dengan jin dengan setan dan segala macam. Jadi Abrahamic religion aku pikir sama sih. Kalau yang meyakini bahwasanya contoh ya kayak Genesis, kitab Kejadian itu kan diakui oleh orang Yahudi juga tuh. Artinya mereka juga memahami dong ada iblis, ada ada setan dan segala macam dan seterusnya. Jadi ya itu eksorsisme akhirnya ada di agama Abrahamik. Abrahamik tuh agama sendiri. Hei, tiga itu. Kan tadi lu udah sebut monotheism itu. Oh, Yahudi, Kristen, Islam. Judaisme itu. namanya. Judaism part of Abrahamic religion. Oh, part. Oh. Iya. Sebenarnya definisi harfiahnya agama yang turun dari langit ya. Iya, betul. Harfiahnya apa? Seperti yang tadi Agama dibilang turun Nesi. dari langit. Jadi itu satu garis sebenarnya, cuma kita membagi-baginya menjadi Judaism, lalu terus kemudian Christianity, lalu terus kemudian Islam. Aku bisa bilang Judaisme tuh paling OG-nya gak? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Lebih enak kita sebut Abrahamik karena Abraham itu punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu punya anak 12. Itu yang disebut dengan Israelites. Nah, dari Israelites ini salah satunya namanya Judah. Nah, dari Judah inilah muncul Judaism.
Jadi nggak bisa juga dikatakan dia OG-nya. Loh, berarti waktu Abraham itu masih belum ada agama? Sudah. Abrahamik itu? Iya, Abraham tadi kita bilang. Sebelumnya juga sudah ada agama. Nuh itu sebelum Abraham. Noah. Berarti dulu tuh bukannya namanya Islam. Jadi gini, ini klaim nih ya, ini klaim menurut Islam. Iya, klaim menurut Islam, Nuh, Adam segala macam nabi-nabi semuanya adalah Muslim. Kalau klaim orang-orang Muslim, cuman namanya belum Islam. Iya. Gitu. Tapi kalau secara catatan sejarah, Islam itu agama termuda. Iya. Paling baru. Karena dihitungnya dari sejak Rasulullah. Iya, Muhammad. Tapi kitab terakhir. Di Islam kita harus mengimaninya. Yang sebelum-sebelumnya sebenarnya juga terusannya part of Islam sebelum benar-benar jadi Islam. Gitu. Jadi Kristen itu part of Islam. 5 kitab, iya. 5 kitab itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. 5 kitab apa aja? Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, Ibrahim. Oh ini juga yang 5 kitab, 5 kitab yang agamanya boleh nikah beda agama kalau masih ahli kitab ya? Iya, gitu ahli kitab. Ya kalau cowok Islam ceweknya yang penting ada kitabnya, kalau salah itu ya? Iya betul. Dulu tuh kan di Mesir atau di apa yang kayak gambar-gambar di tembok itu apa ya itu? Hieroglif. Itu kenapa zamannya Rasulullah dan zaman-zaman di bawahnya nggak ada menggambar-gambarkan gitu ya? Karena Rasulullah turun tidak di Mesir. Bagus. Enggak, maksudnya kayak dulu kan ada kepercayaan itu kita bisa ngeliat dengan langsung kan. Oh ini ada karikaturnya, gambarannya kayak gini. Kenapa kok pada zamannya Nabi Isa atau Yesus dan lain-lain kayak nggak ada bukti gambaran? Masa orang nggak terinspirasi mau gambar mereka gitu? Terinspirasi. Hah? Terinspirasi. Betul. Terinspirasi. Terus angka ini dari mana inspirasinya nih? Tulisan ini. Ada dari hieroglif ya? Oh iya. Ada di sekolah-sekolah sejarah alfabet, tulisan, huruf abjad. Silakan ditonton. Jadi alfabet itu kalau nanti lu nonton di sekolah sama aja ya. Itu awalnya menurut orang-orang paling awal dari Phoenicians. Phoenicians itu bikin letter A dan letter B ya, kalau nggak salah ya. Nah lalu kemudian dari letter A, letter B itu nanti dikembangkan sama Mesopotamia, jadi huruf paku. Nah bedanya di Mesir itu tidak pakai huruf paku, dia pakai huruf gambar. Nah, jadi dia pakai huruf gambar dan itu adalah cara mereka berkomunikasi di zaman dulu. Jadi bukan gambar kayak mengartikan. Kayak gini-gini kan? Nah, itu hieroglif. Iya itu hieroglif. Jadi mereka mengartikan kondisi saat itu dengan hieroglif tadi itu untuk menggambarkan penyembahnya seperti apa. Berarti kalau di Arab itu ditulis dalam bahasa Arab. Kan nggak perlu lagi untuk penyederhanaan itu kan. Contoh misalnya kayak huruf A. Huruf A itu huruf Phoenicians-nya sama huruf dari huruf Phoenicians jadi huruf A. Itu awalnya A itu menggambarkan sapi. Sapi. Pala sapi. Itu A tuh. Nah sampai huruf A yang sekarang itu cerita seperti itu tuh. Jauh banget ceritanya. Tapi itu cara berkomunikasi sih sebenarnya. Dulu tapi kalau lebih gambar ya. Nah Cina juga gambar. Iya kayaknya banyak sejarah Cina tuh gambar. Iya tapi kenapa zamannya khusus zamannya Yerusalem. Siapa? Zamannya nabi-nabian itu. Nabi Muhammad tidak punya gambar. Iya maksudnya benar-benar cuma tulisan doang. Kalau komunikasi itu terus kemudian pakai tulisan sudah. Seperti orang-orang Kristen juga pakai tulisan. Cuma gambar itu tidak dikenal dalam budaya Islam karena di zaman Islam gambar tuh justru dihindari. Karena dari gambar itulah orang difasilitasi untuk nyembah berhala. Fun fact, lu harus tahu tentang ikonoklasm di orang-orang Kristen. Orang Kristen pernah mengharamkan gambar. Juga pernah. Dan satu gereja dibakar tuh gara-gara ikonoklasm tuh. Hagia Sophia tuh pernah dibakar gara-gara ikonoklasm. Berarti dulu gambar tuh kayak tabu banget. Tabu, karena menurut mereka juga itu tidak layak Tuhan diserupakan dengan manusia. Maka gambar-gambar tuh dihancurin sama orang-orang Konstantinopel tuh. Namanya ikonoklasm. Itu kayak yang tadi lu tanya, kenapa Nabi Muhammad gak pernah digambar? Betul. Lu tanya tadi apa kemarin sih gue lupa. Lu sempat ada nanya. Barusan tadi. Yaitu agar kita tidak pecah fokus yang harusnya kita menyembah Allah. Karena Rasulullah ada bentuknya nanti lama-lama jadi diberhalakan. Takutnya seperti itu kan. Lu pernah pergi ke Eropa? Enggak, belum pernah. Eropa ada patung atau ada gambar? Enggak, belum pernah ke sana. Nah, Eropa itu patung. Oh, patung. Kalau Kristen Katolik itu patung, Kristen Ortodoks itu gambar. Jadi setelah ikonoklasm, akhirnya orang Ortodoks bilang ya udahlah kita boleh pakai gambar aja ya, tapi cuma gambar nggak 3 dimensi. Kalau orang-orang di Romawi, mereka tetap patung, karena mereka dari dulu pematung. Jadi kayak udah tercampur sama kultur juga ya. Kultur banget. Makanya namanya Roman Catholics. Sebelum ketemu Roman, namanya cuma Catholics, tapi jadi Roman Catholics.
Karena itu Romawi sama Katolik mereka ini kolaborasi, kolaps untuk mengembangkan ke dunia. Jadi diperkenal sebagai Roman Catholics. Jadi dulu di awalnya juga penggambaran dari Yesus itu nggak boleh. Dulunya nggak boleh. Mereka setidaknya punya satu masalah untuk ketika ada orang menggambarkan Yesus, ada satu kelompok yang marah, namanya ikonoklasm tadi. Permasalahan ketika Yesus atau Tuhan bagi mereka itu diikonkan, digambarkan, dijadikan icon gitu kan, dijadikan gambar. Nah itu mereka protes, ada protes seperti itu. Nah akhirnya kan seperti sekarang nih, ini permasalahan di antara para cendekiawan Kristen ya. Mereka jadi mempermasalahkan, lihat nih gara-gara kalian gambarin Yesus nih, sekarang Yesusnya kan punya banyak versi. Jadi ada gantung letak gerejanya di mana? Di mana gitu. Ada kalau yang di film-film komedi banyak Vietnamese Jesus, Chinese Jesus, Korean Jesus. Iya betul. Nah di dalam Islam makanya tidak boleh digambarkan kan, sehingga figur Muhammad ini menjadi figur yang tidak digambarkan tapi dideskripsikan aja. Gitu kayak aku bilang kemarin six pack, perutnya six pack, alisnya bertemu satu sama lain kayak gitu. Berarti agama sekarang yang paling gede yang monoteisme ya? Monoteisme yang paling gede pengikutnya? Pengikut di dunia tuh nomor satu Kristen. Kayaknya Kristen 1,7, Muslim 1,7, 3, bisa dikatakan monoteisme. Udah nggak percaya. Tapi kalau misalnya seiring berkembangnya jalan, mungkin aja ternyata monoteisme hilang gimana ya? Kalau misalnya develop science dan membuktikan sejarah membuktikan ternyata ini salah gitu misalnya. Gitu. Aku pernah ditanya sih, Ustadz kalau andai kan ada alien turun, terus dia bilang gini, gue alien, terus apa yang lu yakinin semua salah, gue pikir bisa jadi sih. Aku bilang bahwasannya Islam salah. Dari awal gue ketemu Ustadz Felix, gue ingat banget tantangannya kayak gini. Kalau ada agama dan dibuktikan bahwa lebih baik daripada Islam, Ustadz Felix bakal pindah. Atau ada yang debunking benar-benaran kayak alien datang terus bilang, yang lu bilang semua kan di dalam agama lu begini-begini kan nggak gini nih yang terjadi misalnya. Ya gue bisa jadi sih. Itu konsepnya adalah Anunnaki kan gitu. Betul, Anunnaki. Pernah bahas ya? Kayaknya pernah baca gitu. Iya. Anunnaki itu Tuhannya bangsa Sumeria kan? Mesopotamia. Dianggapnya alien dari luar. Dari Nibiru. Datang ke bumi ngajarin orang-orang peradaban. Iya betul. Terus mereka pergi lagi akhirnya disembah sama orang-orangnya. Sempat ada? Bukan jadi gini. Cerita. Jadi gini ya, dulu orang Mesopotamia menggambarkan ada dewa-dewa sebelum Zeus dan segala macam itu Mesopotamia duluan. Mereka bilang ada Anunnaki. Anunnaki. An itu adalah dewa langit, Ki adalah dewa bumi. Anunnaki itu adalah dewa langit dan bumi. Cerita dari planet Nibiru, ada yang badannya warna biru, ada badannya warna hijau. Mereka bawa teknologi untuk ngajarin manusia. Nah setelah mereka ngajarin manusia, ternyata manusia terlalu jenius, maka mereka kirim Tuhan lain atau dewa lain untuk ngancurin manusia. Itu cerita Anunnaki. Tapi akhirnya ada yang merasa enggak, ya biasalah. Oh jangan dihancurin kayak film Eternal persis. Jadi salah satu cerita-cerita tentang gods itu dewa-dewa ya dibuat sama Marvel akhirnya dalam film-film itu. Eternals, Nibiru, planet Nibiru. Dan katanya sekarang ada katanya NASA ya. Aku nggak tahu ada planet yang mereka kasih nama Nibiru lagi dekat ke bumi tuh. Yang itu teori konspirasi kan emang satu ini kan, satu bisa garis. ketemu kan. Bisa ketemu. Dan itu yang akhirnya menghasilkan ini radiasi matahari itu. Yang akhirnya menyebabkan, makanya sekarang Eropa lagi 7 hari latihan 7 hari nggak ada listrik. Itu katanya gara-gara planet Nibiru itu katanya. Tapi gue nggak tahu sih. Karena itu balik lagi itu cuma konspirasi. Jadi balik Anunnaki bukan berarti bener-bener ada alien, nggak kepercayaan orang sana. Tapi by the way, Anunnaki itu kemana-mana bawa tas loh. Ngerti. Coba lihat gambar-gambarnya tuh. Dia bawa tas kayak tas cewek gitu. Coba lihat tas tangan Anunnaki gitu. Tas tangan Anunnaki. Kenapa dia bawa tas? Nah, aku nggak tahu. Isinya dokumen kah? Nah, itu dia. Dan masalahnya Pitch doc. Dan masalahnya Iya loh. Jelas lah. Ini ada bawa tas. Dan masalahnya tas ini tidak hanya ditemukan di Mesopotamia kuno. Dia ditemukan di dewa-dewa lain seperti dewa Aztec dan segala macam. Quetzalcoatl juga pakai itu kayaknya deh. Quetzalcoatl. Coba cek tasnya Quetzalcoatl gitu.
Ya, berarti kepercayaan ini benernya adaptasi dari berbagai budaya, ngikutin budaya-budaya gitu ya. Aku nggak tahu, aku nggak bisa jelasin. Tapi mungkin ya, aku juga contoh kayak ini ya. Di seluruh bumi kan tidak pernah dikoordinasi kan antara timur sama barat. Tiba-tiba mereka ada kan. Tiba-tiba mereka disuruh untuk nyembah kepada dewa matahari misalnya. Ya, tapi kalau di dalam kepercayaan Islam, dia klaim di dalam Islam adalah sebenarnya itu bisa banget dikoordinasi oleh jin sebenarnya, yang bisikin manusia kan. Ya bisa jadi karena kita nggak punya penjelasan terhadap itu untuk saat ini. Gimana bisa orang-orang ribuan tahun yang lalu tiba-tiba bisa koordinasi antara Amerika Selatan sama Sumeria. Dan itu kan jauh banget gitu maksudnya. Even kita nggak tahu di situ ada manusia atau enggak, tapi sudah bisa dikoordinasi. Katanya juga India juga punya. Kalau dari Sumeria itu karena kan mereka kan invasif. Benar. Jadi mereka invasif nyebarin agama ajarannya, tapi bagusnya si ajaran Sumeria ini mereka blend sama kepercayaan lokal, jadi nggak dihapus. Betul. Itu kenapa jadi kayak tasnya berhubungan gitu karena yang kepercayaan lokalnya nggak dihapus. Ya, Tenochtitlan itu di Aztec ya. Inka, Maya, Aztec, lalu terus kemudian dengan Sumeria itu punya landmark yang sama, ziggurat. Punya kayak piramid. Artinya setidaknya kita tahu orang zaman dulu mereka nyari divine being. Tetap. Bawa tas-tasnya tuh nggak tahu apa. Kon yang dipakai sama beberapa lambang, kon Firaun, kon sampai sekarang Paus juga pakai lambang kon dan segala macam itu juga ada di Anunnaki. Gue jadi satu pertanyaan penting. Kok bisa apal semua sih Ustadz? Gue bingung loh, tadi kok ini aku sudah paling buka. Apa ini apal semuanya gitu. Iya gitu. Ya pokoknya aku suka aneh-aneh lah. Tapi emang dalam perjalanan mencari agama, sejarah itu udah pasti inevitable. Ya. Yang paling horor menurut gue, sejarah kan menurut penulisan dari manusia-manusia sebelumnya kan. Betul. Gimana kalau itu semua terbuktikan salah? Jadi selama ini apa yang kita percaya dalam hidup dan lain-lain, wah langsung kayak pegangan kita itu hilang gitu kan. Ada chance. Maka aku bilang setidaknya sampai sekarang kenapa aku milih Islam ya, setidaknya ini kan pribadiku ya, keyakinan yang lain kita nggak urus lah, tapi kenapa aku milih Islam karena setidaknya peganganku itu berakar lebih dalam daripada yang lain. Setelah aku cari sih, itu klaimku balik lagi ya, bahwa saya peganganku itu berakar lebih dalam, tapi kalaupun itu tercabut ya itu yang aku bilang, aku juga berarti nggak akan percaya Islam lagi lah, ngapain aku percaya Islam kalau sana peganganku sudah hilang. Di klip ini terakhir. Iya dong, kan aku, tapi menariknya adalah banyak yang ngomong ketika aku ngomong gini, kayak kok gitu sih? Aku bilang loh, kita kan harus fair. Iya kan? Masalahnya di Islam pun diajarkan untuk fair, kutip menantang, fair kan? Betul. Dan banyak orang zaman sekarang takut mempertanyakan agama, karena takut dibilang penistaan agama. Padahal agama sendiri nyuruh. Misalnya contoh ya, Allah berkata di dalam Al-Quran puluhan kali kalau nggak salah, hatu burhanakum, ayo datang dengan argumen kamu, gitu maksudnya. Artinya itu kan nantangin kan, mana argumen kamu gitu maksudnya. Karena Allah tahu bahwa orang akan lebih mudah untuk bisa beriman kalau dia dipuaskan akalnya. Sesederhana itu, karena tadi kan dubito, lalu terus kemudian kogito. Cogito ergo sum. Dari cogito jadi kogito. Nah kok gitu sih? Dubito ergo cogito ergo sum. Ya, tapi itu ngingetin aku juga sih, waktu aku SD aku di sekolah agama dan papaku tuh langganan banget berantem sama sekolah. Karena gara-gara lu itu, ya? Karena banyak banget kayak misalkan aku punya pertanyaan dan di sekolahku kebetulan itu kita dibilang untuk tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa dijawab gitu. Jadi aku bakal pulang dan bilang kayak, oh kata iniku udah percaya aja gitu. Pokoknya guru, kan? Tuhan udah bilang. Kalau Tuhan udah bilang, argumen kamu nggak valid apa segala macam gitu kan. Dan papaku itu perusak generasi itu. Tapi menurut aku di banyak sekolah untuk guru-guru yang memang tidak punya kapasitas, mereka akan bilang hal yang sama untuk That's the real menjawab. Iya benar. Sementara di rumah aku kita tuh dibolehkan untuk bertanya tentang apapun. Kalaupun papaku nggak tahu, misalkan aku punya pertanyaan yang aneh banget gitu, papaku nggak tahu, dia kan bilang kasih papa waktu, nanti papa cari tahu dulu, and I will come back to you gitu. Itu pola didik yang bagus, maksudnya kan banyak orang tua yang memposisikan gue tahu segalanya. Terus kalau ditanya, kalau udah mentok, nggak boleh nanya gitu, itu dosa durhaka, nanti masuk neraka. Gitu. Nah, bagusnya bokapnya itu yang nanti kalau emang nggak tahu dia akan bilang nggak tahu, nanti
papa cari tahu dulu ya. Papa juga nggak tahu nih. Papanya buka sepulang sekolah. Iya, emang pemodal saya. Iya, Tapi justru menurutku ya, itu yang toksik banget sih. Toksik banget adalah ketika orang tuh menjadikan agama untuk tadi tameng atas ketidaktahuan dia. Kan tadi kan tidak semua guru memang dididik untuk itu. Betul. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu malah membuat agamanya jadi salah gitu. Maksudnya kenapa justru kamu, padahal di dalam Islam tuh mengajarkan berpikir kritis banget loh. Contoh misalnya kayak gini ya. Di dalam Al-Quran, Abraham tadi pernah nanya gini, kenapa kamu nyembah patung-patung itu? Lalu terus kemudian, tahu nggak orang yang nyembah patung bilang apa? Karena nenek moyang kami begitu. Karena dari dulu sudah begitu. Itu dikatakan sebagai ucapan yang tidak beriman. Jadi kalau ada guru nih, nah ini kita ngajarin penonton escape nih, agak sedikit rebel dikit nih. Ketika misalnya contoh ya, lu tanya tentang agama dan gurunya bilang pokoknya sudah begitu. Kita bisa bilang di dalam Al-Quran kata-kata pokoknya itu dicela. Dicelanya secara spesifik gitu? Spesifik. Allah langsung bilang begini, apakah bapak-bapak mereka itu adalah nabi sehingga mereka bisa mengatakan bahwa mereka berdiri di atas jalan yang benar. Jadi maksudnya justru Al-Quran mencela orang yang berkeyakinan karena bapaknya. Nggak boleh, apalagi punya jabatan karena bapaknya. Oh tapi suka gini juga tak. Banyak orang-orang yang untuk menahan biar orang gak nanya, ditarik ke orang Yahudi diazab. Gara-gara banyak tanya. Karena nanya terus. Sekarang banyak tuh orang tuh yang narik ke situ. Nah, itu dia nanyanya syariat bukan nanya akidah. Jadi contoh ya, kan syariatnya gini, katanya Allah coba sembelih sapi betina. Itu kan ya, Baqarah. Sembelih sapi betina, mereka nanya kayak gimana sapinya? Sampai malas sebenarnya, warna apa, kayak gimana, seperti apa. Lama-lama ketika mereka tanya tambah sulit. Nah itu nggak boleh. Resep itu jangan ditanya kayak gini. Kita pergi ke dokter, dokternya bilang ini resep ya, tebus silakan makan. Kita tanya kenapa? Bukan yang ini, kenapa nggak ini? Kenapa 3 kali sehari? Kenapa nggak 4 kali sehari? Dokternya bilang gue yang dokter atau lu? Kan ya. Nah itu nggak boleh ditanya. Tapi bertanya akidah boleh. Lu dokter atau bukan? Itu sah. Kita boleh bertanya, lu dokter atau bukan? Buktiin lu dokter atau bukan. Ini izin praktek saya. Enggak, aku nggak percaya. Coba apa lagi? Ini foto saya dengan presiden misalnya. Karena saya sudah terkenal. Apalagi ini foto-foto pasien-pasien saya sudah saya sembuhkan misalnya. Saya masih nggak percaya. Sampai saya yakin. Begitu kita yakin, maka yang kita lakukan adalah ikut resep dokter. Ya kuncinya legitimasi kan. Problemnya banyak orang Indonesia tuh ngerasa mereka punya legitimasi yang mereka sebenarnya nggak punya. Betul. Artinya jangan tanya resepnya, tapi tanya tentang Tuhannya boleh. Gitu. Kenapa Nabi kita harus Muhammad? Kenapa kita harus sholat? Itu boleh, nggak ada masalah, gitu kan ya. Tapi kalau sudah kita yakin, terus dibilang, ya udah sholat subuh 2 rakaat ya, terus dibilang kalau aku mau 4 supaya lebih rajin, nah itu nggak boleh tuh. Kira-kira gitu. Jadi resepnya jangan ditanya, dokternya boleh. Sama kayak orang di pesawat ya. Aku sering ngasih contoh, pilot itu ketika dia lagi mau landing, dia harus dengerin ATC, Air Traffic Control. Yang perlu dia pastikan adalah ini frekuensi yang benar atau tidak, ini ATC atau bukan. Tapi begitu dia tahu ini ATC, apapun perintahnya immediately langsung dilaksanakan. Nggak boleh nunggu-nunggu. 2 menit ke arah sebelah selatan dengan kecepatan segini langsung. Turun 1000 meter langsung. Nggak boleh. Kenapa harus 1000 meter? Udah tabrak duluan. Iya benar. Nah, jadi kita harus tahu kritis kita di mana. Jadi kalau ada orang misalnya kayak gitu, itu bertentangan banget sih dengan Islam sih. Berpikir kritis. Ada nggak satu poin untuk Ustadz di mana kayak Islam kayak benar? Aku ketemu itu ketika aku bahas Al-Quran. Yang aku bilang tadi, setidaknya ini aku bisa pastiin akarnya paling dalam, akarnya paling kokoh. Kenapa? Karena ketika aku melihat Islam itu adalah satu-satunya kitab yang ngajak kita untuk mikir. Malah Islam bilang kalau kamu nggak mikir, kayaknya ujungnya kamu pasti masuk neraka. Artinya itu yang membuat aku pikir, ini kalau dia nggak serius untuk nantangin manusia, nggak mungkin deh dia kayaknya nyuruh manusia untuk berpikir. Di titik aku ketemu banyak sekali bukti-bukti itu, aku bilang ini Islam benar nih. Contohnya misalnya yang paling sederhana, waktu itu aku dapat dari Ustadz Fatih Karim ada satu ayat sederhana, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Aku bilang gini, gila, masa nggak ada keraguan di dalamnya? Ini kayak, karena aku pikir yang buat Al-Quran adalah manusia. Karena setauku manusia gitu, mana ada manusia bisa buat sempurna. Ternyata dibilang ini bukan manusia. Lalu siapa yang buat? Tuhan. Serius nih Tuhan nih. Terus aku lihat, tahu dari mana ini sempurna? Kamu coba aja lihat sendiri. Ternyata tantangan tuh banyak sekali memang di dalam Al-Quran. Coba datangin satu surat yang semacamnya, coba buktiin. Coba kalau kamu lihat kalau ada yang gak benar, pasti kamu temukan banyak sekali pertentangan di dalam Al-Quran ini dan segala macam. 24 tahun aku memeluk Islam. 24 ya kayaknya. Iya kayaknya 24 tahun. 2002.
26 tahun ya berarti. Benar 24 tahun aku memeluk Islam, aku pikir semua bukti itu aku dapat lebih banyak lagi. Akhirnya aku pikir ya ini kayaknya setidaknya sampai di titik ini ya, di titik ini aku nggak ngeklaim sampai ke depan seperti apa ya, tapi di titik ini Islam masih aku lihat paling cocok sih buat aku. Gitu. Tapi nggak tahu kalau alien datang tadi ya. Alien sih yang bakal mematahkan. Sini gue bawa ke planet gua gitu kan ya. Ragu. Ada yang menarik. Kalau ada alien aku mau minta begini. Lu tau nggak sih kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon? Iya. Artinya kalau andaikan ya ada orang sedemikian jauhnya dari bumi ini, gitu kan ya. Dia bisa ngelihat berapa puluh tahun yang lalu. Bahkan kalau dia semakin jauh lagi, mungkin cahaya yang dipancarkan dari sini ke situ, dia bisa lihat lebih jauh lagi. Dia bisa lihat 100 tahun lalu, 200. Aku pengen pergi ke tempat yang bisa ngelihat 600 tahun yang lalu. Spesifik 600. Iya. Aku pengen lihat 1400 ding. Dia mau ke tahun 600. Tahunnya Rasulullah. Aku pengen lihat. Bukan 600 tahun yang lalu berarti 1400 tahun yang lalu. Tahun 600. Aku pengen lihat Rasulullah seperti apa. Paham gak sih maksudnya? Karena secara teoritis cahaya itu kan travelnya segitu tuh. Artinya kalau misalnya contoh ya kita melihat ada satu bintang bercahaya sekarang. Kalau kita deketin bisa jadi dia udah mati. Iya benar. Iya kan ya? Bintang yang kita lihat sekarang nggak ada sebenarnya. Iya nggak ada. Itu karena udah jutaan tahun yang lalu kan karena baru datang ke mata kita kan. Kalau teorinya kalau kita punya time warp, kita bisa pergi sejauh mungkin dari bumi sehingga kita teropong bumi ngelihat Nabi Muhammad itu kayak apa. Masih ada atau enggak? Kalau mungkin lu lebih panjang lagi 2000 tahun yang lalu kalau lu mau lihat Yesus. Tapi nanti dia datang lagi sih. Itu Ustaz ngomong gitu saya jadi inget saya pernah nonton Fisikawan ngejelasin. Iya. Kalaupun misalnya time travel atau pergi ke planet lain yang jauh itu memungkinkan dengan kecepatan cahaya tadi, itu memungkinkan. Tapi apa coba yang nggak mungkin? Kita ngabarin balik. Iya. Karena itu udah terlalu lama. Itu udah terlalu lama. Ketika kita ngabarin balik, orang-orang yang kita kenal tuh udah nggak ada. Mungkin buminya pun bahkan udah hancur. Tapi ngabarin balik dari sana kan? Iya dari sana. Kecuali kalau baliknya 1 travel second lagi. juga. Iya kalau warp. Ya itulah, itu senengan orang mikir-mikir kalau sudah tahu sains seperti itu. Jadi kayak ini ya film apa tadi yang kita bahas di awal tadi? Interstellar. Jadi dia ngabarinnya lewat dimensi ke-6 tadi. Iya. Lewatnya pola. Iya. Bukan ngabarin lewat telepon. Dan nonton belum Fer? Interstellar? Udah nggak suka. Sudah kuduga. Baru ini gue orang gak suka Interstellar, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan netizen. Apakah agama pada dasarnya hanyalah alat untuk mengendalikan strata manusia? Iya. Kayak beda ya. Kayak ada sesuatu gitu ya. Agama pada dasar wah ini. Iya, ada yang mati nih. Enggak, pertanyaannya bakal parah nih. Gimana nih? Kita harus gitu. Ulang. Apakah agama pada dasarnya hanyalah alat untuk mengendalikan strata manusia yang pada akhirnya agama akan hilang dengan sendirinya seperti pada masa Egypt, menyembah Ra, Greek dengan Zeus dan lain-lain? Ya, kalau aku melihat gini, ada benarnya ketika agama itu untuk kontrol manusia ya. Sampai sekarang gue masih percaya itu. Masih, karena memang manusia perlu dikontrol pada dasarnya. Dan terutama syariat itu menurutku adalah untuk kontrol orang yang paling mohon maaf, paling tidak pintar di antara manusia. Atau bisa dikatakan ya paling bodoh lah di antara manusia. Aku tidak menyaksikan bahwa aku bodoh juga sih maksudnya. Karena gini, kayak di satu perusahaan itu kan aturan harus jelas. Untuk siapa? Untuk yang paling low level management. Yang paling nggak bisa dijelasin, yang paling nggak bisa dikasih tahu filosofi, ya udah ikut aja aturannya gitu maksudnya. Artinya memang karena manusia harus dikontrol. Tapi kalau dikatakan hilang, menurutku sih tergantung apa yang diatur. Kalau misalnya Zeus, lalu Ra dan segala macam, ada banyak hal yang mereka atur yang memang bukan esensi daripada kehidupan, tapi cuma sekedar praktek dalam kehidupan. Tapi kalau misalnya Islam, kita lihat dia ngatur esensi kehidupannya. Maka selama manusia masih ada, agama tetap ada. Beda dengan Ra atau yang lainnya. Hilangnya agama di zaman-zaman dulu itu kan sebenarnya bisa dibilang kalah cepat sama modernisasi nggak sih? Betul, betul. Karena one day bisa nggak sih Islam kalah cepat sama modernisasi? Nah itu tadi. Sains pas membuktikan ternyata hidup tuh harusnya dijalankan seperti ini. Ternyata yang terbaik untuk kesehatan tuh begini gitu. Oh ternyata ngedibang semua nih best practices-nya dari Islam gitu. Sangat mungkin. Makanya kan itu yang aku bilang selama ini yang aku dapat ternyata malah bersesuaian. Contoh misalnya, ada riset terbaru puasa itu minimal 30 hari dalam setahun. Ini kan riset terbaru kan. Artinya puasa mereka udah yakin itu adalah baik buat manusia. Dan minimal 30 hari. Kalau kita bilang gila, kita tuh kalau malas puasa ya disuruh puasa sehari selang, sehari lagi, selang lagi, sehari lagi, selang lagi. Gak bisa Senin dan Kamis, gak bisa 3 kali sebulan, gak bisa. Ya udahlah, gua wajibin sebulan dalam 1 tahun.
Ternyata sesuai dengan jurnal. Lalu kemudian puasa ada penelitian tentang ini. Menunda kebahagiaan. Aku lupa nama penelitiannya apa. Jadi itu banyak sekali penelitiannya banyak dibuat tentang orang-orang yang bisa menunda kebahagiaan. Jadi delay apa itu namanya? Delayed gratification. Kayak gitu itu delay gratification ya. Nah itu ternyata berpengaruh baik terhadap masa depan orang kan, kehidupan, pekerjaan dan segala macam. Nah ternyata di dalam puasa kita juga disuruh begitu kan. Kalau kamu mau puasa nanti kamu dapat hadiah kira-kira itu ternyata pelatihan yang sangat bagus sekali. Misalnya contoh kayak penelitian yang 75 tahun di Harvard tentang kebahagiaan orang ternyata tergantung pada apa, cara memahami kejadian secara internal, lalu terus kemudian tergantung relationship dan segala macam. Isam udah ngasih tahu juga. Artinya menurutku ya sampai sekarang sih masih oke sih. Ini ada follow up-nya nih. Gimana kalau kelak digantikan oleh Tuhan baru di masa depan sehingga konsep iman, akhirat dan pembelaan fanatik terhadap agama sebenarnya tidak memiliki makna yang objektif? Bisa jadi banget. Dan itu kita sudah bahas kemarin. Ketika Dajjal datang itu nanti akan diuji tuh. Iya benar. Jadi gitu, artinya dia juga mengaku sebagai Tuhan dan dia bisa menyelesaikan banyak permasalahan manusia yang quote and quote tidak bisa diselesaikan Tuhan. Tapi kalau gue prediksi realnya ya, yang paling mendekati bisa menghasut itu AI. AI itu the real horror in the next few years tentang kemanusiaan dan peradaban kemasyarakatan itu adalah AI. Kalau disalahgunakan. Betul. Karena sampai sekarang siapa yang paling kuat dan paling berpotensi untuk bisa memanipulasi kita melakukan keputusan apapun yang dia mau, itu AI. Oke. Kan dia udah mapping psikoanalisis kita. Dia udah tahu preferensi kita suka responnya kayak gimana. Dan dia lebih tahu daripada diri kita bahkan. Iya, terus gue pernah lihat ChatGPT respon ke Feren kayak gimana. Dia kayak ini softy banget lah, pokoknya softy banget. Iya. Nah, kalau gue kan keras, kalau lo kan Kalau gue dibilang tolol macam dibilang anjing. Jangan gua itu nggak benar anjing gitu. Gue baca parah banget. Iya, tolol ya. Dia butuh apa tadi, katarsis? Gitu. Tapi gue salah satu yang percaya dengan development AI soon kayaknya adopsi agama bisa turun. Bisa jadi karena tadi kan sangat keras. Iya, nanti kita bahas juga kan itu kan ya. Boleh, itu nanti di episode selanjutnya. Oke, next question. Sebentar. Gua mau ke WC dulu sebentar. Lu tanya dulu aja. Tanya dulu. Kalau gini gak ada bisa. Sabar kalau gitu. Oke. Break bentar. Udah kebelet doi dari tadi. Orang kebelet dari tadi. Kenapa terjadi evolusi kepercayaan? Direkam masih. Nggak apa-apa. Kenapa terjadi evolusi kepercayaan? Kalau misalnya nggak bisa jawab baru kita. Udah di evolusi aja. Kita kehilangan Google kita. Merasa ya gak ada kehilangan gitu ya. Merasa ya. Bisa lah. Bisa lah. Ya udah coba jawab ya. Kita punya Ustadz intern. Ayo coba Kenapa jawab aja. terjadi evolusi? Udah jangan, lu jangan. Jawab masih ada Kanesi. Lu juga tahan dari tadi. Kenapa terjadi evolusi kepercayaan apabila dari awal Nabi Adam udah tahu Tuhan cuma satu? Actually a big question. Dari Nabi Adam yang Gak mau dengerin. Tuhan tuh memang cuma satu. Iya. Okay. Tapi kan kita udah bahas banyak di episode sebelumnya. Apa yang bikin Tuhan itu 2, 3, bahkan 0 adalah penafsiran dan penyalah interpretasian manusia, apalagi saat disebar ke manusia-manusia lain. Iya sih. Iya kan? Tuhannya memang cuma satu. Tapi kan manusia yang menafsirkan. Tapi gini, di dunia cara bekerjanya itu tuh bukan yang the truth will win sebenarnya. Tapi siapa yang paling jago menyampaikan dan bisa confident enough lah untuk menyampaikan sesuatu, dia yang menang. Walaupun itu bukan truthnya gitu loh. Betul. Ini, kalau dari Nabi Adam, kita narik ke anaknya ya, Nabi Sith. Nabi Sith itu kan langsung kebagi 2 tuh. Ada yang masih ngikut ajarannya, ada yang mulai melenceng di situ. Nah, dari situ aja tuh udah salah penafsiran, salah itu. Buat detailnya nanti kita tunggu kamu ya. Berarti sebenarnya agak telat nih belum datang. Padahal satu sumber, tapi persepsinya beda di antara 2 anak Nabi Adam ini ya. Nabi Adam ini sebelumnya manusia purba atau sesudah? Loh, manusia pertama kan? Oh, manusia pertama. Loh. Kalau Islam enggak ya? Gini, Oh. gue meyakini, ini gue juga belajar banyak dari ahli sejarah yang Islamik ya. Nabi Adam adalah Homo sapiens sapiens pertama. Kita semua ini Homo sapiens sapiens. Ya. Jadi ketika Nabi Adam turun, manusia purba lain udah ada, Neanderthal udah ada. Oh, sudah ada. Udah ada. Iya. Tapi Homo sapiens sapiens pertama itu Nabi Adam. Dilihat dari apa? Manusia mulai ada peradabannya, mereka mulai bertani, mulai bercocok tanam segala macam. Itu setelah tahun yang diperkirakan Nabi Adam turun.
Nggak. Oh, nah terus waktu Nabi ada turun, kenapa dia nggak nyebarin tentang Islam? Kata siapa nggak nyebarin? Dia nyebarin. Cuma namanya belum tapi Islam. Kan yang kayak gue. Tapi kan dulu kan percayanya animisme kan? Totelisme. Oh beda-beda. Bukannya percaya. Coba pertanyaannya. Ya, coba. Udah datang bintang tamunya. Bukan percaya tumbuhan. Kenapa dia? Hah? Kan dulu percaya kayak gitu-gitu gak sih hewan? Siapa bilang percaya tumbuhan? Ini kita ngomong Nabi Mas Adam loh, Nabi Adam. Ya oke, gimana? Kenapa ada evolusi kepercayaan? Kalau dari awal Nabi Adam udah tahu Tuhan itu cuma satu. Iya. Gimana? Waktu Nabi Adam turun, katanya koi itu kan waktu zamannya Homo sapien ya. Homo sapiens sapien. Iya, itu kan waktu Homo sapien kepercayaannya masih kepercayaan apa itu? Iya, tunggu. Tadi kan nih, saya nggak tahu nih Saya tarikannya nggak usah jauh-jauh ke evolusi yang sekarang. Dari Nabi Adam ke Nabi Sid aja yang kita pernah ngomongin, itu aja kan mereka udah terbagi kan. Karena ada penafsiran-penafsiran yang lain, karena tergoda sama iblis. Dari situ aja kan udah terbagi kan. Betul. Akhirnya kan ini udah bercabang lagi lah. Makanya akhirnya ada yang percaya satu Tuhan, jadi ada yang animisme, dinamisme. Karena pada akhirnya mereka udah menjauh dari akar, bahkan mungkin melupakan. Betul. Itu tuh jawabannya. Ada Ustadz Koin. Iya, aman. Benar. Pertanyaan kedua. Loh, tapi waktu Nabi Adam turun, itu orang-orang zamannya Homo sapien itu percaya apa? Nah, ada beberapa penafsiran nih. Ada yang bilang bahwasanya Nabi Adam ketika turun dia adalah manusia pertama dan satu-satunya. Oke. Sehingga semua manusia berawal daripada dia. Tapi ada problemnya sih karena sains bilang bahwasanya mustahil bahwasanya manusia sebanyak ini dari genetik dari dua orang. Oh iya, dari Adam dan Hawa katanya. Sehingga ada beberapa lagi penafsiran yang lain bahwasanya ketika Adam turun itu sudah ada Homo sapiens tadi. Sebenarnya. Nah, sehingga nanti ketika dia terus kemudian beranak pinak, ya udah yang lain udah selesai gitu misalnya. Jadi cuma kayak dipengaruhi oleh genetika yang di sekitar itu aja. Tapi aku balik lagi kita nggak tahu ya seperti apa ya. Jelas kalau di dalam agama dia meyakini Adam dan Hawa tuh turun ke dunia sebenarnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi agama apa yang ada di dunia pada saat itu kita nggak tahu. Karena manusia tuh sebenarnya zaman dulu ya lebih sederhana daripada kita. Gitu. Lebih sederhana. Problematika itu kan semakin semakin kesini, semakin dia kayak rumit kehidupan orang. Orang sekarang dulu nggak perlu pulsa, sekarang perlu pulsa. Dulu aku orang nggak pegang handphone nggak ada masalah. Sekarang orang nggak pegang handphone masalah. Lebih ke survival. Benar, survival. Yang penting bisa hidup aja. Nah, sehingga sebenarnya masalah-masalah zaman dulu nggak memerlukan agama dalam tanda kutip kompleks sih. Karena di dalam agama juga diceritakan bahwasanya Nabi Adam tuh hidup 1000 tahun, yang sampai dia mati cuma dia mengajarkan pada orang-orang di bawahnya, kamu yakin harus ada Tuhan. Tuhan itu kemudian nurun kita di sini untuk kita sekarang di dunia. Tuhan tuh cuma satu, kayak gitu-gitu aja, belum kompleks masalahnya. Penyembahan berhala itu baru ada dicatat di dalam Islam di zamannya Nabi Nuh. Itu setelah berapa lama tuh? Adam, Idris, sebelumnya ada Syed dan segala macam gitu kan ya. Tahun berapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh tergantung perkiraan. Perkiraan orang-orang Kristen misalnya ya. Nabi Nuh tuh kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an something. Atau 4000-an something. Nanti coba aku cek ya. Sebelum Masehi. Minus maksudnya ya. Karena kan kalau Abraham kan minus 2000-an. Coba aku cek. Oke. Ya udah, sambil aku tanya pertanyaan selanjutnya ya. Dalam Al-Qur'an, Firaun mengakui dalam Al-Qur'an Firaun. Apa sih bacanya? Iya, 4000-an, minus 4000-an. Oke. Dalam Al-Qur'an, Firaun mengakui sebagai Tuhan dan meminta disembah, sementara Allah juga memerintahkan makhluknya untuk menyembahnya. Lalu apa perbedaannya mendasarnya antara Allah dan Firaun, dan bagaimana kita memastikan klaim ketuhanan bukan sekedar soal kekuasaan dan narasi? Bagus banget. Gimana tuh Nes? Ayo coba Kak Nesi jawab deh. Oke, jadi gini ya. Kalau klaim ya, klaim yang mengaku klaim sebagai Tuhan banyak banget sebenarnya. Di zamannya Ibrahim ada Namrud. Di zamannya Firaun, ya Firaun gitu kan ya. Di zamannya Nabi Musa ada Firaun. Yang menarik adalah ada debat antara Namrud dan Ibrahim untuk memutuskan klaim Tuhan siapa yang benar. Nah, makanya di dalam metode pendekatan kebenaran itu ada namanya teori falsifikasi. Jadi contoh kayak gini ya. Ada dua pencarian kebenaran, satu teori verifikasi, satu teori falsifikasi. Verifikasi adalah kalau kita punya yang benar, standar benar, kita ngecek ada terus kemudian kejadian lain, kita tinggal miripin dengan standar kebenaran. Ini namanya verifikasi, validasi.
Sedangkan falsifikasi adalah ketika kita nggak tahu standar benernya ini seperti apa, sehingga kita cuma bisa melakukan tes sampai satunya nggak bisa untuk bertahan. Nah, maka Namrud dan Ibrahim dan Namrud ketika ngobrol itu yang dilakukan adalah tes falsifikasi itu. Dikatakan begini, kata Namrud, aku adalah Tuhan. Maka terus kemudian Ibrahim berkata, Tuhanku Allah menghidupkan dan mematikan. Katanya Namrud, aku menghidupkan dan mematikan. Maka terus kemudian dia panggil, mana sini orang. Lalu terus kemudian orangnya dibunuh, tuh aku matiin. Gimana dengan menghidupkan? Tuh yang lain hidup tuh, karena aku belum suruh mereka mati. Berarti aku menghidupkan, aku mematikan. Lalu terus kemudian Ibrahim berkata, Tuhanku menerbitkan matahari dari sebelah timur, terbitkan dari sebelah barat coba. Terus kemudian maka terdiam, terus kemudian wajahnya pucat, terdiam. Akhirnya nggak bisa kan. Terjadi juga sama Firaun. Firaun itu pada dasarnya adalah dia itu ketika berhadapan dengan Musa, semua keyakinan Firaun dihabisin Musa. Dia berkeyakinan, ingat gak aku bilang bahwasanya Sungai Nil itu yang memberikan kehidupan. Tiba-tiba Sungai Nil aja darah. Mereka bilang apa? Mati nih dewa kita nih, Tuhan kita mati nih. Dia meyakini kodok sebagai kehidupan, tiba-tiba kodok jadi pengantar penyakit. Dia meyakini terus kemudian tanaman bisa membuat dia makan, ternyata dimakan semua sama belalang. Dia meyakini terus kemudian apalagi misalnya terang, Ra itu adalah dewa God of Light, dewa cahaya, ternyata digelepin sama terus kemudian Nabi Musa. Terus kemudian ya itu Tuhanmu mana itu dalam keadaan seperti ini, jadi ditantang. Tapi berarti kita nggak bisa benar-benar memastikan kalau klaim ketuhanan tuh bukan sekedar soal kekuasaan dan narasi. Nah, bagaimana soal kekuasaan dan narasi? Betul, orang-orang dengan kekuasaan itu bisa membuat narasi. Yes. Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat narasi ini nanti akan berujung pada satu yang namanya peradaban. Narasi itu ide. Jadi contoh kayak gini ya. Setiap peradaban itu pasti punya satu titik yang namanya titik rohnya, namanya adalah ide. Maka setiap transformasi sosial itu kan berdasarkan ide tadi kan ya. Nah, kalau dia punya kekuatan militer yang sangat besar, idenya itu bisa dipaksakan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan fear bisa nguasain manusia kan gitu kan ya. Nah, makanya ada kekuatan ide nih. Harusnya tuh kayak gini, bukan kayak gini. Bukan seperti ini, tapi harusnya kayak begini. Nah, Nabi Muhammad bawa narasi itu. Nah, dari narasi itulah baru jadi kekuatan. Gitu. Jadi bukan kekuatan yang dipaksakan untuk memberikan narasi. Gitu. Tapi kalau kayak gitu nggak harus agama ya, maksudnya kayak yang dilakukan sama itu Adolf Hitler juga. Oh iya. Ya kan? Iya, itu betul. Manusia paling jago menggunakan narasi. Iya kan, tapi maksudnya kayak Iya. Kalian memikirkan warna dolar ya? Karena bukan dolar dia. Kalau di channel gue panggilnya Om Kumis. Iya. Kalau dolar dia nggak apa-apa. Iya, tapi nggak apa-apa channel dia ini. Jadi betul. Jadi kalau memang itu semua, jadi gini, ada satu hal yang harus kita yakini, tidak semua. Ada satu hal yang menurutku aku yakini ya, bahwasanya orang-orang jahat itu tidak ngira mereka jahat. Mereka ngira mereka tuh benar. Yes. Mereka mengira mereka on the right side of history. Om Kumis. Betul. Contoh paling nyata. Itu paling nyata kan. Dia merasa dia benar loh maksudnya. Karena itu dia berbuat kayak gitu. Sama kayak yang sekarang terjadi misalnya. Apapun lah yang terjadi. Mereka meyakini mereka benar loh. Jadi nggak mungkin ada orang yang melakukan kesalahan karena yakin mereka salah. Iya. Iya. Pasti ada pembenaran kan. I don't know. Iya. Mungkin ya. karena contoh begini ya misalnya. Hal pertama yang harus dilakukan ketika orang berbuat salah menurutku ya adalah menghilangkan rasa guilty. Betul. Ya kan? Rasa guilty dihilangkan. Contoh misalnya ya, kayak kenapa kita nggak ada rasa salah ketika kita nyembelih ayam, tapi kita ada rasa salah ketika kita misalnya nyembelih kucing. Iya kan? Padahal sama-sama binatang kan. Kalau kita tempatkan sama-sama binatang dong, gitu kan ya. Kenapa kita kenapa kita nggak mau makan kalau kita pelihara ayam ketabrak, kita nggak mau makan dia? Karena kita udah pelihara, jadi ada kedekatan emosional di situ. Padahal sebenarnya kan nggak begitu ceritanya kan ya. Nah, artinya kalau menurutku ketika kita melihat perkara-perkara kayak tadi, dehumanisasi adalah perkara pertama yang dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan. Jadi dia nggak dianggap manusia sebenarnya. Sama kayak Om Berkumis tadi kan. Dikatakan apa? Misalnya mereka cuma sekedar ini. Atau ketika ada orang-orang memperbudak orang kulit hitam, mereka bilang apa? Mereka cuma monyet yang nggak berkembang kok. Mereka nggak kayak kita kok. Kita adalah evolusi yang sudah maksimal. Mereka adalah kegagalan evolusi. Makanya ketika Trump misalnya posting Obama dan jadi monyet gitu kan ya. Aku yakin itu salah satu narasi yang pengen dibuat kan gitu kan. Bahwasanya mereka cuma ape yang gak berkembang jadi manusia. Dan itu kan yang diangkat di film Planet of the Apes kan. Bahwasanya ternyata monyet bisa lebih manusia daripada manusia.
gitu. Dehumanisasi. Tapi ada orang-orang yang tahu yang mereka lakukan salah, tapi masih dilakukan. Tapi dilakukan terus berpikir kalau bukan saya yang melakukan, nanti ada orang lain yang mengambil. Pure evil. Nah, itulah pembenarannya dia tuh. Sama kayak Thanos. Thanos berkata gitu. Kalau aku nggak melakukan ini, kalau aku nggak jahat, kalau aku nggak cukup jahat, maka kalian semua akan mati. Ingat nggak ada film baru Alien? Alien yang mana dibayar? Romulus. Oh, Romulus ya. Iya. Itu ada satu pelajaran moral yang aku dapat dari situ. Jadi isi filmnya tentang premisnya begini, bahwasanya dalam satu kondisi di mana tidak ada pilihan, apakah manusia bisa memilih secara logik? Ternyata kan tidak kan. Yeah. Ternyata yang dihargai adalah sisi manusiawinya, bahwa kita tidak selalu logik kan. Yeah. Padahal kan dia udah tahu nih orang ini bakal mati nih. Tapi gimana dia bisa bunuh temannya sendiri? Yeah. Kan nggak bisa kan. Nah, artinya justru dari situ orang pengen menunjukkan manusia itu adalah memang punya celah. Justru itu membuat kita jadi manusia kan. Tapi kalau misalnya dihilangkan cuma pure cuma perhitungan. Contoh kayak ini, ada pertanyaan menarik nih. Kita sudah tahu nih ada kereta isi 100 orang. Kalau kereta ini lurus, dia nabrak 2 orang. Iya. Oh ya, the train itu. Betul. Ada tesnya kan. Itu Tapi kalau kita nggak belokin nih, 100 orang bakal mati. Iya. Kalau kita cuma bilang mana yang harus mati, 2 orang atau 100 orang, logikanya mah gampang. Iya. Ya jelas 2 orang yang mati, itu jelas. Tapi kalau kita suruh mencet gimana? Kan nggak terjawab tuh sampai sekarang. Kalau lu gimana? Lu suruh mencet, lu yang tanggung jawab nih. Nggak mau. Lu pilih yang mana? Berarti Lu pilih 100 mana? orang lu biarin mati? Nggak mau mencet maksudnya. Iya, kalau nggak dipencet 100 orang mati. Kalau lu pencet 2 orang doang yang mati. Oh alah. Lu pencet ya? Mencet. Keuntungannya. Ya enggak, situasinya gitu lu. Kalau lu diem aja 100 orang udah bakal mati nih kelindes kereta. Kalau lu pencet keretanya pindah ke kiri cuma 2 orang yang mati. Kalau Ustaz milih yang mana? Enggak, lu yang ditanya. Sabar, lu yang ditanya. Karena sih milih yang mana? Itu paradoks. Enggak, lu yang ditanya. Lu yang ditanya. Kalau gue Lu sih pilih pilih apa? mencet rem gue. Itu paradoksnya. Itu paradoksnya. Paradoksnya adalah bisa nggak kita bertanggung jawab dan hidup dengan apa yang sudah kita pilih kan gitu. Iya. Nah kalau balik lagi ke titik tadi ketika kita bahas misalnya ada hubungan agama dengan itu, kekuasaan dengan narasi, ya kita balik lagi setidaknya misalnya di dalam agama Islam kalau keyakinan kita meyakini bahwasanya ini bukan maunya kita. Karena kalau ngikutin maunya kita biasanya akan tadi menggunakan kekuatan untuk paksain narasi kita. Atau perasaan yang sebenarnya Betul. tidak tepat. Betul, sebagaimana sekarang memang yang terjadi kan. Coba lihat orang-orang, mohon maaf nih, Islam di Indonesia maksimal, banyak. Dominan. Pertanyaannya adalah agama apa yang sering dijadikan sebagai alasan untuk bisa dalam tanda kutip menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain? Islam. Karena kita dominan. Di sini. Coba kalau di tempat yang lainnya nggak bisa. Kalau misalnya di tempat yang Kristennya banyak ya berarti itu yang berpotensi untuk jadi dominan dan memaksakan otoritas kan gitu kan ya. Betul. Nah artinya menurutku ya justru agama digunakan untuk membuang itu. Menggunakan kekuatan untuk memaksakan narasi. Gitu. Harusnya sih. Oke. Summarize. Yang sedikit OOT dari pembicaraan 30 menit terakhir ya. Tapi gue mau tahu kayak the real horror story of Islam yang paling horror, yang paling Ustadz Felix takuti sampai sekarang. Kalau gue vote yang nomor 1 tuh sebenarnya Dajjal. Udah jelas itu Dajjal. Tapi lu tahu nih orang nih bermasalah nih, tapi lu bakal luluh sama dia. Itu the real horrornya gue. Jadi lu sekuat-kuatnya iman lu tuh kayak tahu dia bisa punya kemampuan untuk manipulasi lu. Kalau versinya Ustadz Felix apa? Nesi dulu deh. Enggak ada Ustadz dulu. Aku ya. Aku bukan di agama sih. Orangnya. Bukan. Aku yang terakhir ini sih sebenarnya horor banget sih. Serius. Aku nggak pernah nemuin horor. The End of gitu. Times. Bukan. Menunjukkan. Oh Epstein. Horor banget sih. Karena mendobrak Kita semua batas. sudah upload. Gila banget. Maksud aku udah expecting sih dengan segala macam, tapi gila banget sih. Maksudnya begitu mudah. Maksudnya gini. Selama ini every accusation is a confession. Jadi selama ini yang mereka tuduhin pada orang-orang lain ternyata terbukti ada pada mereka. Dan banyak banget yang mereka tuduhin pada orang lain sebenarnya. Dan ternyata kita nggak tahu. Mungkin bukti nanti akan membuka. Itu ngeri banget sih menurutku. Contoh kayak gini ya. Keyakinan bahwasanya makan spesifik ya. Makan yang ketakutan. Itu bisa buat kamu hidup lebih lama. Ya karena katanya ada zat ini ya, betul.
Ini aku mau coba. Oh, Adreno. Coba di follow. Jangan dibahas karena ini videoku di take down. Gitu ya? Oh no. Tentang itu ya? Aku baru ngomong. Oke. Itu bahkan lebih parah sebenarnya, Ustadz, bukan yang orang yang ketakutan. Tapi orang dalam spesifik. Iya. Yang umurnya. Oh iya. Benar. Yang umurnya khusus. Dan mereka panen itu. Betul, manusia yang baru ada di dunia. Monster Inc kan? Iya, Monster Inc. Monster Inc. Jadi coba lu bayangin ya. Ini aku cerita orang Cina dulu ya. Dulu kakek nenekku pernah cerita gini, bahwasanya orang Cina meyakini setidaknya ya, ada sebagian orang Cina meyakini bahwasanya ada makanan-makanan tertentu yang membuat gizi. Contoh, misalnya ya. Dan aku diceritain bahwasanya keluargaku pernah masak itu. Ya. Dan makannya harus spesifik. Oke. Caranya gimana tahu? Masih hidup kan? Benar. Itu sumbernya Ebola gak sih? Gak tahu. Iya gak sih yang waktu itu lagi rame itu? Iya kan otak monyet itu biasanya kan di hidangin itu monyetnya tuh kayak cuma merem doang gitu kan rasanya kan. Tapi ini gak gitu. Ini monyet yang masih hidup dan harus dimakan fresh. Karena mungkin mereka juga sudah dapat itu ya. Monyetnya takut mungkin gitu kan. Jadi lu bayangin ada mejanya tuh bisa dibelah dua, tengah-tengahnya ada lubang segini mejanya. Terus kepala di situ. Ini gue dolar kuning gak ya? Enggak, ini kan ya, monyet. aman lah ya. Ya udah, oke. Ini merah. Gue abu-abu itu kan ya. Gue hilang monetizationnya. Nah, jadi kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dimakan. Menurutku kan, aku ketika dengar itu aku bilang gini, what on earth do they thinking? Tapi pernah orang tuanya Ustadz Felix? Bukan, atasnya lagi, kakek-kakekku. Jadi aku bilang, mereka mikir apa sih? Paham gak sih maksudnya? Kita ngelihat kucing lagi kejat-kejat aja kan, kita kan, aku pernah gak sengaja ngelindes kucing. Karena kucing tahu kan ya, ketika lagi dingin kan dia kan sembunyi di ban. Kita nggak tahu. Kita mundur gles. Itu aja mau ku pegang, itu kan nyakar-nyakar terus tuh. Sampai tahu kan ya, sampai sakaratul maut gitu kan ya. Itu kita nggak tega gitu maksudnya. Itu aku pikirin berapa lama tuh maksudnya, paham gak sih maksudnya? Nah ini monyet, lu kan tahu monyet kan minimal kayak manusia. Iya. Dalam keadaan dia teriak-teriak kayak itu, nangis kayak itu, paham gak sih? Tapi dia terus kemudian dinikmati, paham gak? Karena orang berpikiran gini, itu kan cuma monyet. Paham gak sih level pembenarannya? Itu kan cuma monyet. Karena aku perlu hidup lebih lama misalnya, atau segala macamnya, dan mereka melakukan itu gitu. Maksud aku nggak kebayang sih menurutku sih. Ya itu salah satunya sih. Maksud itu bagiku horor banget sih. Maksud tuh gini, kalau mereka bisa melakukan itu dalam level itu, apalagi level lain. Tapi itu kan bukan satu-satunya island kayak gitu. Itu dia tuh. Sejarah Itu juga. dia tuh. Kita bahas kemarin tuh. Baru ngomongin itu. Ngeri banget kan? Itu kan bukan cuma satu-satunya. Gimana kalau ternyata itu emang island yang siap dibuang aja? Betul. Ada juga mansion yang kayak berapa belas tingkat emang untuk yang lu dapat berapa, Nes? Hah? Yang lu dapat? Yang lu temukan udah berapa lokasi gitu? Banyak sih, banyak. Tapi itu sebenarnya kan yang terbuka ya, karena dia juga dari cara pandang barat ya. Maksudnya kayak dengan level apa yang acceptable dan tidak acceptable dari kacamata barat gitu. Yang tidak kelihatan di negara-negara yang hukumnya mungkin berbeda itu udah kayaknya nggak bisa dihitung deh. Betul. Apalagi mungkin di kayak maybe we don't know, kita ngomong di sini di certain level ternyata tapi mungkin ada poin. Di Indonesia ada? Makanya I think setidaknya zaman dulu. Oh kirain gue harus angkat ini di Indonesia ada gue. Di zaman dulu. Lu tahu tumpeng? Hah? Nasi tumpeng. Tumpeng tahu? Tumpeng itu untuk gantiin persembahan manusia. Gue tanya. Itu beda lagi. Pabrik gula dulu juga kalau misalkan. Iya benar. Ada ininya ya, ada apa namanya tumbal. Ada ritualnya. Makanya sekarang ada ayam ingkung itu untuk gantiin posisi manusia yang dibunuh ketika itu. Dulu dibunuh. Iya ada persembahannya. Tumpeng itu untuk menggantikan ritual-ritual yang kayak tadi itu. Jadi di Indonesia juga ada sebenarnya. Jadi cuman ini dalam level ya mungkin itu karena ketidaktahuan manusia, tapi ini kan mereka fully aware. Tadi kan kita bahas bahwasanya Nessie tadi bilang mungkin ada juga loh orang-orang yang fully aware bahwasanya mereka tuh jahat tapi mereka melakukan. Tapi menurutku sih tetap ada pembenaran sih mereka. Pasti ada pembenaran. Karena aku berhak untuk hidup lebih lama daripada kamu. Karena kalau nggak ada aku dunia ini jadi kacau. Oke, balik ke Epstein masih ada 3 juta dokumen lagi kan belum dirilis kan? Aduh.
Kalau nggak salah. Ada sekitar 1,5 juta, 1,4 dulu. Oh, terakhir gue lihat 3 juta. Kalau yang di dari- drop 3,5. Iya, yang Kalau batch mereka kedua. bilangnya 5 juta full Ada file. batch kan, ada. Kalau terakhir gue baca, ini dari ininya ya, dari otoritas Amerikanya, dari wakil jaksa agung Amerikanya, katanya sih tinggal dikit. Oh, tinggal dikit. Yang Sepertiga. belum dirilis karena masih nunggu persetujuan Presiden. Enggak presiden. Siapa? Oh, ini di bukan OJ-nya. Oh, di Department of DOJ Justice. mungkin nyensornya masih ini ya, masih belum kelar kan nyensornya. Jadi- kalau kata mereka sih masih dikit. Kalau kata tinggal dikit lagi. Kisah horornya yang menurut Ustadz Felix paling horor masih Itu akan sih. berlanjut. 20 tahun, 42 tahun gue hidup. Itu sih yang paling ngeri sih menurut gue sih. Aku gak pernah Gila ketemu yang sih. lebih ngeri. Gila. Tapi Ustadz nggak ngerasa bahwa itu sebenarnya kemunduran aja. Kayak aku ngerasa bahwa ini kayak orang-orang yang balik ke zaman-zaman dimana orang belum diatur gitu. Orang-orang yang nggak Balik punya limit. jahiliyah. Heeh. Aku ngerasa kayak sebenarnya bukan ini sesuatu yang baru, tapi malah sesuatu yang mundur. Betul, itu dia yang membuat ngeri tuh. Karena kita pernah bahas, Feren pernah protes juga gitu. Zaman dulu juga gitu sih pembunuhan-pembunuhan. Nanti Dajjal datang kata Ustadz pembunuhan. Emang dulu nggak ada, dulu juga banyak, cuma nggak terdokumentasi aja. That's the point. Poinnya adalah bahwasanya mereka sudah tahu bahwasanya mereka lebih mudah untuk diketahui, bahwasanya ini pasti akan kebongkar, tapi mereka cukup pede untuk melakukan itu. Dan itu nyambung banget dengan beberapa pernyataan orang-orang, termasuk ketika aku ngeliat orang-orang zaman sekarang ya, mereka bilang gini, orang zaman sekarang nggak perlu menyembunyikan kejahatan lagi. Karena mereka merasa cukup yakin bahwasanya kalian juga nggak bisa apa-apa. Itu menurutku ngeri sih. Memang Tapi kita- kalau Kak Nesi sendiri ada kepercayaan manusia yang serem nggak selama ini dibahas? Maksudnya kepercayaan. Kepercayaan ya kayak tadi Epstein kan dia punya kepercayaan. Dua apa sih, banyak kepercayaan manusia kan aneh-aneh ya. Ya. Kalau Kak Nesi pernah bahas tentang itu nggak? Yang paling aneh banget. Kalau aku malah menarik banget, aku aku punya di Historytelling kayaknya satu season di mana kita bahas sekte-sekte. Oh iya, sekte maksudku. Dan itu sebenarnya menarik banget karena itu kayak kalau kita dari luar kita membaca misalkan sekte ini tentang apa, kita selalu kayak Apa sih? Iya. gitu. Tapi ternyata Kok followersnya bisa, bisa banyak banget orang yang bener-bener submitting dan Iya. melakukan misalkan apa namanya? Ya, Heaven's Gate. Heaven's Gate. Iya. Aku suka ada di sini. Aku suka ada di sini. Udah kalau mau bahas sekte kita bahas sekte Nolan aja. Iya. Itu sekte yang paling parah kan Heaven's Gate kan? Iya. Iya, ada. Salah satu lah. Atau yang Juga. yang masal Oh iya. 900 orang ya. Iya. 800, Atau yang di Tokyo aja. Oh iya. Yang bikin Tokyo sekarang gak ada tempat sampah. Benar. Salah satunya kan gara-gara itu. Sekte-sekte, bener kata Nesi. Kita kalau ngelihat dari luar kayak kita baca kan suka, kok bisa orang percaya sih? Ini kan udah aneh gitu. Tapi kenyataannya banyak. Iya. Betul. Kan Itu disekati sekte. gara-gara ibunya. Iya. Iya. Betul. Enggak lah. Itu hijau, gue udah pernah bahas soalnya. Itu hijau, gue udah pernah bahas. Bismillah, channel saya kebal. Udah disensor aja. Udah pakai bismillah. Kamu lo inget mana yang disensor? Kita Tapi pembicaraan udah menarik. hampir 2 jam ini. Tapi menarik tadi yang Nesi just bilang, aku baru ingat benar kata Rasul, benar kata Nesi juga bahwasanya Islam akan balik lagi ke zaman dulu. Artinya benar sih, orang-orang akan balik lagi ke zaman dulu sih. Artinya kejahatan yang sekarang tuh memang nggak ada yang baru di atas muka bumi. Cuman akhirnya orang-orang bisa lebih mempraktekkan dan bisa lebih masif aja sih. Sama kayak orang-orang baik dari dulu juga ada. Cuma sekarang orang-orang baik lebih menemukan platform karena dia bisa untuk memviralkan kan. Iya, tinggal Jadi itu tunggu. sih yang ngerinya tuh viralnya itu berarti. Dan itu mematahkan teori sih sebenarnya dari Iya. dulu kalau dari yang aku tahu ya, biasanya orang tuh berargumen agama itu dibutuhkan di negara-negara di mana edukasi itu gak Pendidikan rendah, iya. accessible ya kan. Tapi jadi di society yang sudah maju agama itu tidak dibutuhkan karena udah ada empati, Betul. simpati yang tinggi dan lain-lain. Tapi ternyata Begitu bahkan di juga. kalangan orang-orang yang punya akses ke apapun di dunia ini seperti Jeffrey Epstein DKK, mereka nggak punya basis atau fondasi paling bawah Gila, dari bener apa yang membuat kita manusia gitu. Bener lagi. Kemarin ada yang nanya juga. Itu berarti jawabannya. Gila, bagus banget kata-kata lagi. Kemarin ada yang nanya, lu tahu Kanjeng Dimas nggak? Tahu lagi gua. Orang aku sakti. Jadi dia bisa menggandakan uang gitu. Jadi gini, 100.000 dilempar. Jadi dia bisa menggandakan uang, tapi lu tahu pengikutnya siapa?
Salah satunya profesor. Dan ngebelain dia secara publicly. Profesor. Dia ngebelanya gimana? Ini dia orang bilang legit ini benar. gitu. Kenapa kalian nggak percaya? Ini adalah penyelamat Indonesia nih. Utang Indonesia bisa dibayar nih gara-gara dia nih. Dia gak ngerti konsep Profesor. inflasi. Profesor. Ada profesor, ada anggota DPR. Serius. Belain. Maksudnya ternyata benar kan, maksudnya setinggi itu edukasi orang ternyata nggak nyelamatin mereka dari absurdity kan. Iya, dan maksudnya dengan knowledge yang tinggi pun terkadang ya kita butuh apa yang mungkin kita yakini yang mengatur kita sebagai manusia. Sesimpel agama itu yang mereka remehkan. Karena agama why, sedangkan sains hanya what and how. There you go. Berarti lu percaya mau setinggi apapun manusianya tetap butuh agama di situ. Karena aku dari kecil juga dibilangin bahwa sains sama agama itu tidak bertabrakan, itu bersama gitu. Nice. Pasti bapaknya ini ya. Bapak Judge. Bapak siapa nama bapaknya? Pak Anies. Oh iya, Abu Nesi kayaknya. Keren Kenapa banget. namanya Nesi? Apa ada hubungannya Oh enggak, dengan nama. Loch Ness? Enggak. Oh dari di sebenarnya itu yang konspirasi ya. Ada konspirasi, benar-benar. Enggak, nama aku tuh nama Persia, Nasrin. Oh Nasrin. Nasrin. Nah, tapi itu ribet lah. Jadi kayak secara dari kecil orang-orang tuh selalu pronunciation-nya salah gitu kan karena tulisannya beda gitu. Nasrin. Jadi teman-teman aku panggilnya Nessie gitu, pendeknya. Kirain ada hubungan dengan Loch Ness. Iya, mungkin itu Karena ya kan misteri panggilan Loch juga, Ness Nessie. misteri. Nessie, Benar. Loch Ness kan panggilannya Nessie. Banyak dijual benar. tuh ininya apa? Jadi lucu lagi. Oke. Oke. Kasihan dari Iya. Oke, gimana Fer? Keren banget. Rambutnya kayak kusut ya episode ini jadinya di endingnya kayak Gue juga mostly banyak dengerin sih di episode Iya. ini. Oke. ya oke apa? Ini adalah episode terpanjang kedua kayaknya. Enggak, nomor 1. Oh Ini ya? panjang banget sih. Udah berapa? Panjang banget. 1 jam 55 menit. Yang pertama berapa? yang Oh iya 2 kiamat jam 2 ya. jam. Iya, Episode iya, itu iya. 2 jam lebih. Iya 2 jam ya, lupa gue. Oke, terima kasih sudah menonton. Makasih. Thank you so much Terima for kasih, having Kak me. Nessie. Senang sekali. Maaf kalau kelamaan ya. Jangan lupa subscribe Nessie Judge. Membahas horor tiap hari Selasa, Kamis. Selasa, Kamis, Jumat ya. Senin, Senin, Senin. Kamis, Jumat. Kamis, Jumat. Coba ulangin lagi. Lu gak pernah nyuruh orang subscribe ke gue? Iya, lu gak pernah nyuruh orang subscribe gua. Maaf, ini paling banyak subscriber ya. Aku mau mengambil subscriber Raymond untuk menjadi neroris. Yeay. Support. Biar mereka nggak mikir duit terus ya. Iya, biar mereka mendapatkan katarsis. Karena pembahasan Nessie itu enak banget, jadi simple untuk didengerin. Iya, gue tahu pembahasan gue bikin nggak enak Ya kan. benar. Oh maksud lu Tapi aku gitu. subscriber Ivan udah lama banget. Apa lo? Hah? Karena Sama aku juga. kadang-kadang cerita horor juga perlu cerita yang menjelimatnya. Tapi lebih seruan horor sih. Di bulan Oktober ada Spooktober juga. Masih jauh. Makasih Mas. Apa sih? Kok lu tau banget sih? Ini kayak a bit too much. Oke, terima kasih sudah menonton episode ini. Terima kasih Kak Nessie. Thank you so much. Nih gue adlibs yang cepat, biar cepat. Ya. Jangan lupa Escape ada offline di tanggal 3 Mei di Makassar, Balai Manunggal. Jangan Jangki lupa. Ada di bawah linknya. Terus ada lupa lagi apa selanjutnya. Oh, follow Instagram kita @escape karena kita bakal ada announcement yang kita belum bisa announce sekarang. Harusnya di episode selanjutnya. Terus udah ya, itu doang ya. Cepet loh. Tapi Kalian ya juga bingung bisa aja. kirim pertanyaan di link bio @escape. Iya. Oke, see you. Dadah. See you guys.